Di bawah atap yang kubayar dengan keringat, suamiku menukar kesetiaanku dengan fitnah pezina demi menyunting sepupuku di atas puing warisan ayahku. Namun mereka lupa bahwa wanita yang mereka injak hari ini adalah arsitek yang paling tahu cara meruntuhkan istana pasir mereka. Saat aku kembali membawa kebenaran yang akan membungkam tawa kemenangan mereka selamanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Lampu jalanan Jakarta mulai menyala satu persatu, membiaskan cahaya kuning temaram di atas kap mobil sedan putih milik Nila. Di dalam kabin yang sejuk, jemari Nila mengetuk-ngetuk kemudi dengan irama riang. Di kursi penumpang, sebuah amplop coklat besar berlogo perusahaan properti ternama tempatnya bekerja tergeletak manis. Isinya bukan sekadar kertas, melainkan surat keputusan promosi jabatan sebagai manajer pemasaran regional. Ini adalah puncak dari lembur berbulan-bulan, presentasi yang menguras air mata, dan perjalanan dinas yang menyita waktu istirahatnya. Mas Rian pasti bangga, pikir Nila. Ia membayangkan senyum suaminya, pelukan hangat yang akan menyambutnya, dan mungkin makan malam sederhana sebagai perayaan. Nila merasa semua pengorbanannya untuk membantu ekonomi keluarga dan membayar cicilan rumah mertuanya kini terbayar lunas. Namun, saat kakinya melangkah melewati pintu jati rumah mereka, kegembiraan itu menguap seketika. Atmosfer di dalam ruang tamu terasa ganjil, dingin dan mencekam. Rian, lelaki yang telah dinikahinya selama 4 tahun, duduk di sofa tunggal dengan rahang mengeras. Di sampingnya, Bu Ambar, ibu mertua Nila, berdiri dengan tangan bersedekap, menatap Nila seolah-olah menantu perempuannya itu adalah kotoran yang terbawa masuk. Di sudut lain, Siska, sepupu Nila yang sudah 3 bulan menumpang tinggal di rumah itu karena alasan mencari kerja, tampak menunduk sambil meremas sapu tangan, seolah sedang menahan tangis yang amat dalam. Mas, kalian belum tidur? Lihat, aku bawa kabar. Kabar tentang bagaimana caramu menjual diri pada Baskoro. Suara Rian memotong kalimat Nila seperti sembilu. Dingin, tajam, dan tanpa keraguan. Nila mematung. Amplop coklat di tangannya merosot sedikit. Mas, apa maksudnya? Baskoro itu atasan aku, dan hari ini aku dapat promosi. Plah, sebuah map dilemparkan Rian ke atas meja kaca hingga menimbulkan bunyi dentuman yang memekakan telinga. Isinya berhamburan. Nila mengerutkan kening, mencoba mencerna apa yang ia lihat. Foto-foto. Di sana terlihat dirinya sedang berada di dalam sebuah mobil mewah dengan Pak Baskoro. Wajah mereka tampak sangat dekat. Bahkan ada satu foto yang memperlihatkan mereka seperti sedang memasuki sebuah hotel di kawasan pusat kota. Aku sudah curiga kenapa kariermu melesat begitu cepat, lanjut Rian sambil berdiri, melangkah mendekat hingga hidungnya hampir bersentuhan dengan dahi Nila. Ternyata benar, jabatan manajer itu bukan hasil kerja keras, tapi hasil dari kau membuka paha untuk bosmu sendiri. Darah Nila seolah berhenti mengalir. Ia mengenali baju yang dipakainya di foto itu. Itu adalah hari di mana ia dan Pak Baskoro mengunjungi lokasi proyek di luar kota, dan mereka hanya berada di dalam mobil karena hujan badai. Foto-foto itu diambil dari sudut yang sangat manipulatif, mengubah interaksi profesional menjadi skenario mesum. Ini fitnah, Mas. Foto ini tidak seperti yang terlihat. Kita cuma bahas proyek. Suara Nila bergetar, bukan karena takut, tapi karena syok yang teramat sangat. Bahas proyek sampai masuk hotel. Bu Ambar menyela. Suaranya melengking penuh kebencian. Sudah sejak awal aku bilang pada Rian, perempuan yang terlalu ambisius mengejar karir itu biasanya punya niat busuk. Kau tidak tahu harga diri. Nila, kau murahan. Hati Nila mencelos. Selama ini, ia selalu berusaha menjadi menantu yang sempurna. Ia membiayai pengobatan Bu Ambar, memberikan uang belanja tambahan, bahkan tidak pernah mengeluh saat mertuanya itu memperlakukannya seperti asisten di rumah sendiri. Namun hari ini, semua kebaikannya menguap di bawah telunjuk yang menghakiminya. Ibu, tolong dengarkan Nila dulu. Nila tidak mungkin melakukan itu. Nila mencoba meraih tangan mertuanya, namun Bu Ambar menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, teriak Bu Ambar. Siska tiba-tiba berdiri, melangkah mendekati Nila dengan wajah yang dibuat seiba mungkin. Ia memegang bahu Nila, namun Nila bisa merasakan remasan yang sedikit terlalu kuat di sana. Mbak Nila, sudahlah. Sebaiknya Mbak jujur saja.
Aku sudah tidak kuat melihat Mas Rian menderita karena memikirkan ini setiap malam. Aku sebenarnya tidak sengaja melihat Mbak turun dari mobil itu di depan hotel bulan lalu. Tapi aku takut bilang karena Mbak adalah kakak sepupuku sendiri. Nila terperangah. Kepalanya berdenyut hebat. Siska, sepupunya sendiri yang ia beri tumpangan tempat tinggal cuma-cuma, yang ia belikan pakaian layak untuk wawancara kerja, kini menusuknya dari depan dengan kebohongan yang begitu lancar? Siska, apa yang kamu bicarakan? Bulan lalu kamu bersamaku di rumah seharian. Nila menatap Siska dengan pandangan tak percaya. Siska justru terisak, menutupi wajahnya. Maaf, Mbak, aku tidak bisa berbohong lagi demi melindungi kesalahanmu. Mas Rian pantas mendapatkan kejujuran. Dengar itu. Rian tertawa sumbang, sebuah tawa yang dipenuhi penghinaan. Bahkan sepupumu sendiri tidak sanggup lagi menutup-nutupi kebusukanmu. Berapa kali kau melakukannya? Nila? Berapa kali kau melayani laki-laki itu hanya untuk selembar surat promosi ini? Rian merampas amplop coklat dari tangan Nila dan merobeknya menjadi potongan-potongan kecil di depan wajah istrinya. Kertas-kertas hasil kerja keras Nila jatuh ke lantai seperti salju yang kotor. Logika Nila berputar cepat. Ia melihat kemarahan Rian yang terasa, terlalu teatrikal. Ia melihat kebencian Bu Ambar yang seolah sudah dipersiapkan sejak lama. Dan ia melihat ketenangan yang ganjil di balik isak tangis palsu Siska. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah serangan terencana. Mas, kalau kamu mau menuduhku, bawa bukti yang nyata. Foto editan ini bukan bukti. Nila mencoba menguatkan suaranya, meski batinnya menjerit karena dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Kurang nyata apa lagi? Rian menarik kerah baju Nila, menyeretnya menuju pintu depan. Aku tidak butuh istri pezina di rumah ini. Ibu tidak butuh menantu yang mempermalukan nama keluarga. Mas, lepas. Mas Rian, dengar dulu. Nila berontak. Namun kekuatan fisiknya bukan tandingan Rian yang sedang dikuasai amarah buatan. Bu Ambar hanya menonton dengan senyum tipis yang hampir tidak terlihat. Sementara Siska berdiri di belakang Rian, menatap punggung Nila dengan pandangan penuh kemenangan yang dingin. Keluar dari rumahku. Rian mendorong Nila hingga wanita itu tersungkur di teras rumah yang kasar. Tas kerja Nila dilemparkan ke arahnya. Isinya berantakan di atas semen yang dingin. Pintu jati yang selama ini menjadi simbol pulang bagi Nila, kini tertutup rapat dengan bunyi dentum yang final. Kunci diputar dari dalam. Nila duduk bersimpuh di teras. Langit Jakarta yang tadinya cerah kini mulai menurunkan rintik gerimis. Ia menatap potongan surat promosinya yang tersangkut di sela-sela tanaman hias. Hatinya yang tadinya penuh dengan binar kesuksesan, kini hancur berkeping-keping. Namun, di tengah isak tangisnya yang tertahan, sebuah kesadaran pahit mulai muncul. Rian baru saja mengusirnya tanpa membawa apapun. Padahal hampir 80% isi rumah itu dibeli dengan uangnya. Akte rumah pun ada di dalam brankas yang kodenya baru saja diubah Rian minggu lalu dengan alasan keamanan. Nila mengepalkan tangannya di atas aspal yang mulai basah. Ia menyadari satu hal, ini bukan hanya tentang perselingkuhan fiktif. Ini adalah perampokan sistematis atas harga diri dan hartanya. Dan ia harus memutuskan sekarang, apakah ia akan pergi dan menghilang, atau mulai mencari tahu apa yang sebenarnya sedang dirayakan oleh suami dan sepupunya di balik pintu yang terkunci itu. Nila berdiri perlahan, memunguti tasnya dengan jemari gemetar. Ia tidak akan pergi jauh. Ia harus menemukan cara untuk membuktikan bahwa foto-foto itu adalah sampah, sebelum Rian dan Siska menghapus jejak kejahatan mereka lebih jauh lagi. Rintik gerimis yang tadinya hanya membasahi aspal kini berubah menjadi hujan yang menderu, seolah alam pun sedang menertawakan kehancuran hidup Nila. Dinginnya air mulai menembus blazer kerja yang ia banggakan beberapa jam lalu. Nila masih berlutut di teras. Jemarinya yang gemetar mencoba memunguti sisa-sisa kertas promosi yang kini telah menjadi bubur kertas di bawah siraman hujan. Namun, suara kunci yang berputar dari dalam kembali terdengar. Pintu jati itu terbuka sedikit. Harapan kecil menyeruak di hati Nila. Mungkin Rian luluh. Mungkin suaminya sadar bahwa amarahnya keterlaluan. Namun, harapan itu hancur saat wajah Rian muncul, bukan dengan penyesalan, melainkan dengan tatapan penuh kebencian yang lebih tajam dari sebelumnya. Mas! Lirih Nila. Suaranya serak tertelan suara hujan. Tanpa sepatah kata pun, Rian melangkah keluar.
Ia tidak memegang payung. Ia justru mencengkeram lengan atas Nila dengan sangat kuat, memaksa wanita itu berdiri dengan kasar. Rasa sakit menjalar dari kulit yang tertekan kuku Rian. Namun sakit itu tak sebanding dengan rasa malu yang mulai merayap saat Rian menyeretnya turun dari teras, menuju pagar depan. Keluar! Jangan kotori rumahku dengan kakimu yang sudah masuk ke hotel bersama laki-laki lain. Teriak Rian. Suaranya sengaja dikeraskan agar menembus dinding-dinding rumah tetangga. Mas, sakit. Lepaskan. Mas, kita bisa bicara di dalam. Nila berontak. Kakinya terseret-seret di atas paving blok yang licin. Rian tidak berhenti. Ia justru membuka pintu pagar besi mereka dengan dentuman keras. Di luar, beberapa lampu rumah tetangga mulai menyala. Nila bisa melihat gorden rumah Bu Lastri, tetangga sebelah yang dikenal paling gemar mencampuri urusan orang, tersingkap sedikit. Rasa malu yang luar biasa menghantam dada Nila. Ia adalah seorang profesional, seorang istri yang selama ini dihormati di lingkungannya, dan kini ia diperlakukan layaknya maling yang tertangkap basah. Rian kemudian merampas tas kerja Nila yang sedari tadi ia dekap, lalu melemparkannya ke tengah jalanan yang mulai digenangi air. Perang! Botol parfum di dalam tas itu pecah. Aromanya yang mahal menguap bersama bau tanah yang basah. Dengar semuanya. Rian berteriak ke arah deretan rumah tetangga, mengabaikan hujan yang membasahi kemejanya. Ini istri yang kalian puji-puji? Dia ini wanita murahan. Dia tidur dengan bosnya demi jabatan manajer. Saya tidak sudi punya istri pezina. Mas, cukup. Fitnah ini keterlaluan. Nila berteriak di tengah isak tangisnya. Ia mencoba merangsek masuk kembali ke halaman rumah. Namun Rian mendorong bahunya hingga Nila jatuh terduduk di pinggir selokan. Pada saat itulah, Bu Ambar muncul di ambang pintu. Ibu mertuanya itu berdiri tegak, memegang payung dengan gaya angkuh. Sudah, Rian. Jangan buang tenagamu untuk wanita seperti dia. Biarkan warga tahu siapa sebenarnya menantu yang selama ini aku banggakan. Ternyata cuma sampah. Nila menatap Bu Ambar dengan pandangan hancur. Ibu. Nila yang membayar biaya operasi katarak ibu bulan lalu. Nila yang membelikan perhiasan yang ibu pakai sekarang. Bagaimana bisa ibu menyebut Nila sampah? Bu Ambar meludah ke arah samping. Uang itu haram. Mungkin itu uang dari bosmu sebagai upah layananmu di tempat tidur. Najis aku memakainya. Di tengah penghinaan yang bertubi-tubi itu, mata Nila menangkap sebuah pergerakan di balik punggung Bu Ambar. Siska keluar dari dalam rumah. Ia mengenakan syal milik Nila yang baru dibeli bulan lalu. Siska tidak lagi menangis seperti di ruang tamu tadi. Meski wajahnya masih dipasang ekspresi prihatin, ada kilat kepuasan di matanya yang tak bisa disembunyikan. Rian berbalik, melangkah masuk kembali ke dalam pagar. Sebelum pintu pagar dikunci, Siska mendekat ke arah Rian. Dengan gerakan yang sangat alami, terlalu alami untuk ukuran dua orang yang seharusnya hanya saudara ipar, Siska merangkul pundak Rian, seolah memberikan kekuatan. Dan Rian, alih-alih menghindar atau merasa tidak enak di depan mata Nila, justru menyandarkan kepalanya sedikit ke arah tangan Siska. Dunia seolah berhenti berputar bagi Nila. Tuduhan perselingkuhan yang tiba-tiba, foto-foto yang muncul entah dari mana, hingga pengusiran yang sangat terorganisir ini, semuanya mulai membentuk pola di kepalanya. Siska yang baru 3 bulan menumpang, tiba-tiba menjadi saksi mata yang sangat kooperatif bagi Rian. Rian yang biasanya inferior dan malas berdebat, tiba-tiba memiliki keberanian untuk mengusir Nila dari rumah yang cicilannya masih dibayar oleh Nila. Siska. Nila bergumam, menyadari sesuatu yang mengerikan. Siska menatap Nila dari kejauhan, melalui celah pagar besi yang mulai tertutup. Ia tidak mengatakan apa-apa, namun tangannya yang merangkul pundak Rian bergerak mengusap lengan suaminya itu dengan lembut, sebuah gestur kepemilikan. Detik itu juga, Nila menyadari bahwa kepergiannya bukan sekadar hukuman atas fitnah, melainkan sebuah pengosongan ruang untuk orang baru. Brak! Pagar besi dikunci dengan rantai. Nila ditinggalkan sendirian di bawah guyuran hujan lebat, di depan mata para tetangga yang mulai berbisik-bisik di balik jendela mereka. Bu Lastri bahkan sudah berdiri di teras rumahnya sendiri, menatap Nila dengan pandangan menghakimi yang kental. Nila merangkak menuju tasnya yang tergeletak di jalanan. Ia memeluk tas yang sudah basah kuyup itu ke dadanya. Rasa dingin mulai meresap hingga ke tulang, namun rasa panas di dadanya jauh lebih membakar. Ia bukan lagi Nila yang malang.
Ia adalah Nila yang baru saja menyadari bahwa dirinya telah dipelihara hanya untuk dikuliti hidup-hidup setelah semua hartanya terkuras. Ia meraba saku blazernya, mencari ponselnya. Ia butuh bantuan. Ia tidak bisa pulang ke rumah orang tuanya di kampung dalam keadaan seperti ini. Ibunya punya penyakit jantung dan berita ini bisa membunuhnya. Hanya ada satu nama yang muncul di benaknya. Aris. Kakak kandungnya yang selama ini selalu memperingatkannya untuk tidak terlalu royal pada keluarga Rian. Dengan jari yang membiru karena kedinginan, Nila mengetik pesan singkat dengan napas tersengal. Mas Aris, jemput Nila di depan rumah. Nila diusir. Tapi tolong, jangan bawa Nila pergi dulu. Nila harus memastikan sesuatu. Nila tidak langsung pergi. Ia memilih berdiri di bawah pohon Kamboja besar di seberang rumahnya, bersembunyi di kegelapan. Ia menunggu. Keputusannya sangat berisiko. Jika Rian melihatnya masih berkeliaran, suaminya itu bisa saja memanggil keamanan kompleks dan menuduhnya melakukan teror. Namun, Nila harus tahu, jika benar Siska dan Rian memiliki hubungan, maka pengusiran ini adalah sebuah kejahatan berencana. 10 menit berlalu. Lampu ruang tamu rumahnya padam, namun lampu kamar utama, kamarnya dan Rian, justru menyala. Dan di sana, melalui celah gorden yang tidak tertutup sempurna, Nila melihat bayangan dua orang yang sangat dekat. Terlalu dekat. Nila mengepalkan tinju hingga kuku-kukunya melukai telapak tangannya sendiri. Ia tidak akan membiarkan mereka menang dengan mudah. Ia akan pergi, tapi ia bersumpah akan kembali bukan sebagai korban, melainkan sebagai badai yang akan meratakan sandiwara mereka. Lampu kamar utama di lantai 2 itu masih menyala, membiaskan bayangan dua orang yang tampak begitu akrab di balik gorden tipis. Nila berdiri mematung di bawah pohon Kamboja, membiarkan air hujan meresap ke dalam pori-pori kulitnya hingga rasa dingin itu berubah menjadi rasa baal yang menyakitkan. Bayangan itu, Rian dan Siska, terlihat sedang tertawa atau mungkin berpelukan. Nila tidak tahu pasti, tapi keintiman itu terasa seperti belati yang diputar perlahan di ulu hatinya. Tiba-tiba, sebuah ingatan menyentak kesadaran Nila. Berkas itu. Di dalam laci meja rias kamar itu, terdapat sebuah map kulit berwarna hitam. Isinya bukan sekadar dokumen kantor, melainkan sertifikat tanah rumah ini atas nama almarhum ayahnya yang belum sempat dibalik nama, serta buku tabungan berisi dana darurat yang selama ini ia kumpulkan dari bonus-bonus kerjanya. Jika Rian dan Siska berniat melenyapkannya, dokumen-dokumen itu adalah satu-satunya pelindung yang ia miliki. Nila tidak boleh pergi dengan tangan hampa. Ia harus mengambil haknya sebelum jejaknya di rumah ini dihapus sepenuhnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Nila melangkah kembali ke depan pintu jati rumahnya. Ia menggedor pintu itu dengan kepalan tangan yang memutih. Mas Rian, buka. Aku cuma mau ambil barang-barangku. Mas, tolong, teriak Nila. Suaranya pecah, bersaing dengan deru hujan yang semakin menggila. Lampu teras menyala. Pintu terbuka sedikit, namun tertahan oleh rantai pengaman. Bukan Rian yang muncul, melainkan Bu Ambar. Wanita tua itu mengenakan daster sutra pemberian Nila, namun wajahnya menampakkan kebencian yang seolah-olah sudah ia pendam selama berpuluh-puluh tahun. Mau apa lagi kamu? Belum puas mempermalukan keluarga ini? Ketus Bu Ambar. Ibu, Nila mau ambil berkas-berkas Nila di kamar. Sertifikat tanah ayah dan buku tabungan Nila. Setelah itu Nila pergi. Nila janji. Mohon Nila dengan suara bergetar. Bu Ambar tertawa. Sebuah tawa kering yang terdengar sangat kejam di telinga Nila. Berkas? Sertifikat? Oh, maksudmu kertas-kertas yang sudah Rian urus pengalihannya itu. Jantung Nila seolah berhenti berdetak. Pengalihan? Apa maksud ibu? Kamu pikir Rian itu bodoh? Selama kamu sibuk melayani bosmu itu, Rian sudah meminta tanda tanganmu di surat kuasa bulan lalu. Kamu ingatkan? Saat kamu menandatangani berkas asuransi kesehatan yang dibawa Rian ke kantor, ternyata kamu terlalu sibuk untuk membaca apa yang kamu tanda tangani. Nila, rumah ini, aset-aset di dalamnya, semuanya sudah sah secara hukum atas nama Rian. Kamu tidak punya apa-apa lagi di sini. Nila terhuyung. Ia teringat kejadian bulan lalu, saat ia sedang sangat panik menyiapkan presentasi besar. Rian datang ke kantornya membawa tumpukan kertas yang katanya adalah pembaruan polis asuransi untuk ibu mertuanya. Nila yang saat itu merasa bersalah karena jarang punya waktu untuk keluarga, langsung menandatanganinya tanpa curiga sedikitpun. Ternyata,
Itu adalah jebakan. Suaminya sendiri telah merampoknya di siang bolong, di bawah hidung profesionalismenya. Ibu bohong. Mas Rian gak mungkin sejahat itu. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu itu. Pergi dari sini sebelum aku panggil warga untuk menyeretmu sebagai pezina. Bu Ambar membanting pintu dengan kekuatan penuh, hingga debu-debu dari selap pintu beterbangan. Nila luruh ke lantai teras. Kehancuran batinnya mencapai titik nadir. Ia tidak hanya kehilangan suami dan kehormatan, tapi juga warisan ayahnya yang selama ini ia jaga mati-matian. Ia merasa bodoh. Sangat bodoh hingga ingin rasanya ia membenturkan kepalanya ke pilar rumah itu. Pada saat kegelapan seolah ingin menelannya, sebuah cahaya terang dari lampu high beam mobil memecah kegelapan jalanan. Sebuah mobil SUV hitam berhenti dengan suara rem yang mendecit keras di depan pagar. Seseorang keluar dari mobil tanpa memedulikan hujan. Seorang pria bertubuh tegap dengan wajah yang menyiratkan kemarahan murni. Aris, kakak kandung Nila. Nila! Aris berlari mendekat. Langsung mendekap adiknya yang sudah kuyup dan menggigil. Apa-apaan ini? Kenapa kamu di luar seperti ini? Begitu melihat wajah kakaknya, pertahanan Nila runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya di dada Aris, menumpahkan segala sesak yang sejak tadi ia tahan. Mas Rian, Mas, mereka mengusir Nila, mereka memfitnah Nila. Mata Aris berkilat tajam menatap ke arah pintu rumah yang tertutup. Ia adalah pria yang tenang, namun jika menyangkut adiknya, Aris bisa menjadi sangat berbahaya. Ia melepaskan dekapannya dan melangkah menuju pagar. Tangannya mengepal siap untuk menghantam apapun yang menghalanginya. Rian, keluar kamu bajingan. Rian, teriak Aris sambil menendang pagar besi itu hingga berguncang hebat. Mas Aris, jangan. Nila segera berlari dan memeluk pinggang kakaknya dari belakang, menahan Aris agar tidak melakukan tindakan yang lebih jauh. Jangan apa, Nil? Dia memperlakukan kamu seperti ini. Dia menghina kamu di depan tetangga. Aku akan hancurkan mukanya sekarang juga. Aris berontak. Suaranya menggelegar penuh amarah. Mas, tolong dengarkan Nila. Nila menarik tangan kakaknya, memaksa Aris untuk menatap matanya yang sembab. Kalau Mas Aris menyerang sekarang, Rian akan punya alasan untuk lapor polisi. Dia akan bilang kita melakukan kekerasan. Dia punya foto fitnah itu. Mas, dia punya dukungan ibunya dan Siska. Kita akan kalah kalau pakai emosi sekarang. Aris terengah-engah. Dadanya naik turun menahan amarah yang membuncah. Jadi kamu mau diam saja dihina begini? Nila menggeleng perlahan, meskipun bibirnya membiru karena kedinginan. Tidak, Nila tidak akan diam. Tapi Nila butuh waktu untuk berpikir. Mereka sudah merancang ini lama, Mas. Bahkan sertifikat rumah sudah dibalik nama secara licik. Kita harus main cantik kalau mau semua itu kembali. Aris menatap adiknya dengan pandangan yang perlahan melunak, namun tetap penuh keprihatinan. Ia sadar, adiknya yang manajer ini sedang mencoba menggunakan logika di tengah badai emosi. Aris menghela napas panjang, lalu melepas jaketnya dan menyampirkannya ke bahu Nila. Ayo pergi dari sini. Kamu nggak aman di sini, kata Aris tegas. Nila menoleh sekali lagi ke arah balkon lantai 2. Di sana, di balik kaca yang basah, ia melihat Siska berdiri tegak, menatapnya dengan senyum tipis yang sangat mengerikan. Siska melambaikan tangan dengan gerakan sangat pelan, sebuah isyarat perpisahan yang penuh kemenangan. Nila masuk ke dalam mobil Aris. Saat mobil itu mulai melaju meninggalkan kompleks, Nila menyandarkan kepalanya ke kaca jendela yang dingin. Tekanan batin baru mulai muncul. Ia tahu bahwa besok pagi, kabar tentang perselingkuhannya akan menjadi konsumsi publik di kantor dan keluarga besarnya. Ia baru saja kehilangan segalanya dalam semalam, dan ia menyadari bahwa pilihannya untuk tetap tenang adalah risiko besar. Bagaimana jika Rian menggunakan waktu malam ini untuk menghilangkan semua sisa bukti di rumah itu? Mas, bisik Nila di tengah keheningan mobil. Besok kita ke kantor Indah. Aku butuh pengacara yang tidak hanya pintar, tapi juga berani mati. Aris melirik adiknya melalui spion tengah. Ia tahu, perang baru saja dimulai. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden apartemen Aris terasa menyakitkan di mata Nila. Ia terbangun dengan perasaan asing yang menyesakkan dada. Bukan di kamarnya sendiri, bukan di samping pria yang selama 4 tahun ini ia panggil suami, dan tanpa rutinitas pagi yang biasa ia jalani.
Di atas nakas, sebuah ponsel yang terus bergetar sejak pukul 7 pagi menjadi alarm kehancuran berikutnya. Nila meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. Puluhan notifikasi pesan dari grup kantor dan panggilan tak terjawab dari bagian HRD menghiasi layarnya. Namun, satu pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu adalah sebuah tangkapan layar surat elektronik yang dikirimkan ke alamat email resmi perusahaan, dengan subjek, Laporan Perilaku Asusila Manajer Pemasaran Regional Nila Daniswara. Rian benar-benar melakukannya. Ia tidak hanya mengusir Nila secara fisik, tapi kini ia sedang berusaha membunuh karakter Nila di tempat wanita itu mencari nafkah. "Nil, sarapan dulu. Mas sudah siapkan bubur." Suara Aris terdengar dari balik pintu, lembut namun syarat akan kekhawatiran. Nila tidak menjawab. Ia hanya menatap nanar ke arah jendela. Tekanan batinnya kini bergeser. Jika kemarin ia hancur karena cinta, kini ia ketakutan karena ancaman kemiskinan. Tanpa pekerjaan, ia tidak akan punya kekuatan untuk mengambil kembali rumah ayahnya. "Mas Aris," panggil Nila saat ia keluar kamar dengan wajah pucat. Rian mengirim foto-foto itu ke kantor. Pak Baskoro juga terseret. "Aku harus ke sana sekarang." Aris yang sedang menuang kopi tertegun. "Jangan gila, Nil. Kamu sedang tidak stabil. Biar Mas yang bicara dengan pengacara dulu. Kalau aku tidak datang, itu sama saja dengan mengakui fitnah itu benar. Mas," potong Nila dengan nada dingin yang baru. "Aku harus mempertahankan satu-satunya hal yang tersisa padaku, integritas profesional." Gedung perkantoran bertingkat di pusat Jakarta itu biasanya terasa seperti rumah kedua bagi Nila. Namun hari ini, setiap langkahnya di lobi utama terasa seperti berjalan di atas paku panas. Saat ia melewati meja resepsionis, bisik-bisik yang biasanya teredam kini terdengar jelas. "Itu dia kan? Yang fotonya viral di grup divisi." "Nggak nyangka ya, padahal kelihatannya alim. Pantas saja promosinya cepat sekali." Nila menegakkan punggungnya, menatap lurus ke depan meski matanya terasa panas. Ia masuk ke lift dan menuju lantai 7. Di depan ruangannya, ia berpapasan dengan Maya, rekan kerja sekaligus saingan beratnya dalam perebutan posisi manajer. Maya berdiri dengan tangan bersedekap. Sebuah senyum kemenangan tersungging di bibirnya yang merah menyala. "Wah, selamat pagi, sang legenda," sindir Maya. Sebagai orang yang selalu merasa tersaingi oleh Nila, Maya adalah pemicu konflik yang sempurna di kantor. Ia adalah penekan emosi yang memastikan Nila tidak akan menemukan kedamaian di tempat kerja. "Aku tidak tahu kau punya nyali untuk datang setelah email suamimu masuk ke kotak masuk direksi pagi ini. Pak Baskoro sudah menunggumu di dalam. Sepertinya surat promosimu yang kemarin robek itu memang sudah seharusnya jadi sampah." Nila tidak melayani sindiran itu. Ia melangkah melewati Maya dan mengetuk pintu ruangan Pak Baskoro. Di dalam, Pak Baskoro duduk dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Sebagai atasan Nila, ia adalah sosok profesional yang kini terjepit di antara integritas pribadinya dan kebijakan perusahaan yang ketat soal skandal. "Nila, duduklah." Suara Pak Baskoro rendah. "Saya sudah melihat emailnya. Foto-foto itu. Suamimu mengirimnya ke hampir seluruh jajaran direksi. Dia menuduh kita memiliki hubungan khusus sejak proyek di Surabaya." "Pak, Bapak tahu itu semua bohong. Foto itu diambil saat kita membahas desain di dalam mobil karena hujan lebat. Bapak tahu itu." Suara Nila bergetar. "Saya tahu, Nila. Masalahnya, perusahaan tidak peduli pada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan secara instan. Suamimu juga melampirkan surat pernyataan dari saksi mata bernama Siska yang mengaku melihat kita masuk hotel. Siapa Siska ini, Nila?" Nila memejamkan mata. Rasa sakit itu datang lagi. Kali ini lebih tajam. "Dia sepupu saya, Pak. Dia tinggal di rumah saya. Perusahaan menangguhkan promosimu, Nila. Dan selama investigasi internal berjalan, kamu diminta untuk mengambil cuti di luar tanggungan. Artinya, tidak ada gaji, tidak ada akses ke fasilitas kantor. Saya minta maaf. Posisi saya juga sedang terancam karena ini." Keluar dari ruangan Pak Baskoro, Nila merasa dunianya benar-benar runtuh. Sumber penghasilannya diputus di saat ia tidak memiliki tempat tinggal tetap. Saat ia sedang merapikan beberapa barang pribadinya di meja kerja dengan pandangan buram karena air mata, ponselnya kembali berdenting. Sebuah notifikasi Instagram Story dari akun Siska.
Nila membukanya. Di sana, Siska mengunggah foto dirinya sedang duduk di meja rias Nila, memakai gaun malam favorit Nila yang baru sekali dipakai. Keterangan fotonya tertulis, "New home, new vibes. Terkadang kita harus membersihkan sampah untuk melihat keindahan yang sebenarnya. Thanks, Mas Rian, for this beautiful night." Di latar belakang foto itu, Nila bisa melihat Rian yang sedang tersenyum sambil memegang segelas minuman, berdiri di ambang pintu kamar yang seharusnya menjadi privasi Nila. Siska bukan hanya mengambil rumahnya, tapi kini sudah mulai mengonsumsi hidup Nila, memakai barang-barangnya, menempati kamarnya, dan menghapus keberadaan Nila seolah wanita itu tidak pernah ada. Kemarahan yang murni mulai menggantikan rasa sedih di hati Nila. Selama ini ia diam karena syok. Namun melihat Siska memakai barang-barangnya di atas penderitaannya adalah batas akhir kesabarannya. Nila meraih tasnya, keluar dari kantor dengan langkah yang tidak lagi ragu. Ia menepis tatapan Maya dan rekan lainnya. Ia masuk ke mobil Aris yang sudah menunggu di lobi. "Mas, kita tidak ke apartemen," ucap Nila tegas. Matanya berkilat tajam. "Lalu kemana?" tanya Aris bingung. "Ke kantor Indah." Aku akan menyetujui rencana yang Mas katakan semalam. Aku akan menggugat balik mereka. Tapi bukan cuma soal cerai. Aku ingin mereka kehilangan segalanya sebelum mereka sempat menikmati hasil rampokan mereka." Nila mengambil sebuah keputusan kecil yang berisiko. Ia memutuskan untuk tidak mengambil cuti diam-diam seperti permintaan kantor. Ia akan mengirimkan email balasan ke seluruh direksi, menantang investigasi terbuka dan mengancam akan membawa kasus pencemaran nama baik ini ke ranah hukum. Ia tahu ini bisa menghancurkan karirnya selamanya jika ia kalah. Tapi ia lebih baik hancur sambil melawan daripada lenyap dalam diam. "Siapkan dirimu, Rian." "Siska," bisik Nila dalam hati. "Kalian pikir kalian sudah menang karena aku di luar rumah? Kalian lupa bahwa akulah yang membangun rumah itu dari nol." Lalu lintas Jakarta yang pada terasa begitu lambat. Kontras dengan degup jantung Nila yang memburu. Di dalam mobil Aris, Nila terus menatap layar ponselnya, memerhatikan setiap detail foto Siska di meja riasnya. Itu bukan sekadar meja kayu dengan cermin besar. Itu adalah ruang privasi di mana Nila biasanya memoles keberaniannya sebelum menghadapi dunia. Sekarang, ruang itu telah dinajiskan. "Nil, kamu yakin mau menemui Bei Ijah sekarang? Kalau Rian atau ibunya tahu, Bei Ijah bisa dipecat atau bahkan diancam." Aris bertanya sambil melirik adiknya melalui spion tengah. "Bei Ijah itu saksi masa lalu kita, Mas. Dia ikut aku sejak aku baru menikah dan masih tinggal di kontrakan sempit. Aku tahu dia tidak nyaman dengan semua ini," jawab Nila. Suaranya kini terdengar datar, tanpa nada tangis yang biasanya menghiasi percakapan mereka sejak malam pengusiran itu. Mereka berhenti di ujung gang dekat pasar tradisional, tempat Bei Ijah biasanya berbelanja sayur setiap 2 kali seminggu. Nila turun dengan mengenakan kerudung lebar dan kacamata hitam, menyelinap di antara tumpukan peti sayur dan hiruk-pikuk pedagang. Ia melihat sosok wanita parubaya dengan daster batik yang mulai pudar warnanya. Itu Bei Ijah. Bahunya tampak merosot. Wajahnya menyimpan ketakutan yang dalam. Nila mendekat perlahan, lalu menyentuh pundak Bei Ijah dari belakang. Wanita tua itu tersentak, hampir menjatuhkan kantong plastiknya. "Non Nila?" bisik Bei Ijah. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan waspada. "Non, kenapa kesini? Kalau Den Rian tahu." "Bei, aku butuh kejujuran Bibi. Hanya Bibi satu-satunya orang di rumah itu yang masih punya nurani." Nila menggenggam tangan Bei Ijah yang kasar. "Sejak kapan, Bei? Sejak kapan Siska dan Mas Rian melakukan ini di belakangku?" Bei Ijah menunduk. Air matanya jatuh mengenai aspal pasar yang becek. "Maafkan Bibi, Non. Bibi takut. Den Rian mengancam akan melaporkan Bibi ke polisi kalau Bibi bicara macam-macam. Ibu juga selalu mengawasi Bibi. Katakan saja, Bei, semuanya." Suara Bei Ijah bergetar saat ia mulai bercerita. "Bukan baru 3 bulan ini, Non. Sejak setahun yang lalu, saat Non Nila sering dinas luar kota ke Surabaya dan Medan. Siska sering datang ke rumah diam-diam lewat pintu belakang saat Non tidak ada. Awalnya mereka bilang itu urusan keluarga. Tapi, Bibi pernah lihat mereka di kamar atas. Saat itu Siska belum menumpang di rumah. Tapi dia sudah punya kunci cadangan." Dunia Nila seolah runtuh untuk kedua kalinya.
Namun kali ini keruntuhannya tidak disertai suara tangis. Ia terdiam. Setahun. Selama setahun penuh, ia bekerja keras hingga larut malam, membiayai cicilan rumah, membelikan perhiasan untuk mertuanya, dan memberikan uang saku untuk Siska yang katanya sedang menganggur. Semua itu ia lakukan sementara suaminya dan sepupunya sendiri berbagi tempat tidur di kamarnya. Jadi, Siska pindah ke rumah 3 bulan lalu itu hanya untuk meresmikan hubungan mereka. Tanya Nila dengan nada dingin yang membuat Bei Ijah merinding. Iya, Non. Foto-foto fitnah tentang Non Nila dan Pak Baskoro itu. Bibi lihat sendiri dan Rian dan Siska membicarakannya di ruang tamu sambil tertawa-tawa. Siska yang menyewa orang untuk mengambil foto itu dan mengeditnya. Mereka sengaja menunggu momen promosi Non supaya Non jatuh paling keras. Nila melepaskan genggaman tangannya. Ia merasakan sebuah retakan besar di hatinya. Namun dari retakan itu tidak keluar darah, melainkan sebuah tekad yang membeku. Emosi sedih yang menguasainya sejak malam pengusiran itu menguap, digantikan oleh kemarahan yang tenang dan terhitung. Terima kasih, Bei. Simpan rahasia ini. Jangan biarkan mereka tahu kita bertemu. Bibi tetaplah di sana. Awasi mereka untukku. Ucap Nila. Ia kembali ke mobil Aris dengan langkah yang jauh lebih tegap. Aris yang melihat perubahan ekspresi adiknya hanya bisa terdiam. Nila tidak lagi tampak seperti korban. Ia tampak seperti seorang panglima yang baru saja memetakan medan tempur. Kita ke kantor Indah sekarang, Mas. Perintah Nila. Di kantor hukum yang terletak di sebuah gedung perkantoran minimalis, Indah menyambut mereka dengan tumpukan dokumen. Indah adalah sahabat Nila sejak kuliah. Seorang pengacara spesialis hukum keluarga yang dikenal tajam dan tidak kenal ampun. Sebagai pengungkap rahasia, Indah sudah menyiapkan draft langkah hukum, namun ia membutuhkan fakta-fakta yang lebih kuat. Informasi dari Bei Ijah adalah emas, Nil, kata Indah setelah mendengarkan penjelasan Nila. Tapi secara hukum, kesaksian Art seringkali lemah jika tidak didukung bukti fisik atau digital. Kita butuh sesuatu yang primer. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Nila. Kita butuh akses ke ponsel Rian atau laptop pribadinya. Di sana pasti ada jejak transaksi pembayaran orang yang mengedit foto itu. Atau mungkin percakapan mereka setahun terakhir yang membuktikan perselingkuhan itu sudah lama berlangsung. Masalahnya, kamu sudah diusir. Masuk ke sana tanpa izin bisa dianggap tindakan kriminal. Jelas Indah. Nila menyandarkan punggungnya di kursi. Ia teringat akan sesuatu. Bei Ijah bilang Siska punya kunci cadangan. Dan aku tahu di mana Siska menyimpan kunci itu sebelum dia benar-benar menguasai rumah. Di dalam kotak meteran listrik di samping gerbang. Indah menatap Nila dengan serius. Itu berisiko tinggi. Nil, kalau kamu tertangkap, Rian bisa menggunakan itu untuk semakin memojokkanmu di depan direksi kantor. Kamu akan dituduh melakukan pencurian atau percobaan perampokan. Nila menatap foto Siska yang masih terpampang di layar ponselnya. Rasa sakit hati karena dikhianati selama setahun, rasa malu karena difitnah sebagai pezina, dan kemarahan karena aset ayahnya dirampas, kini menyatu menjadi sebuah keberanian nekat. Aku tidak punya pilihan lain. Indah. Mereka sedang berpesta di atas kehancuranku. Kalau aku hanya menunggu proses pengadilan yang lambat, mereka akan punya waktu untuk mencuci semua aset dan menghilangkan bukti. Nila berdiri, mengambil tasnya. Nil, apa yang mau kamu lakukan? Aris bertanya dengan nada cemas. Nila menatap kakaknya dengan mata yang berkilat tajam. Aku akan kembali ke rumah itu malam ini. Bukan untuk mengemis cinta atau meminta maaf, tapi untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Mas Aris, tolong siapkan mobil di jarak yang aman. Aku akan masuk lewat pintu belakang saat mereka semua terlelap. Keputusan itu adalah sebuah langkah besar yang sangat berisiko. Jika ia gagal, ia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, tapi mungkin juga kemerdekaannya. Namun bagi Nila, tetap diam dan melihat mereka bahagia adalah penjara yang jauh lebih mengerikan. Malam ini, bisik Nila, aku akan membongkar kotak Pandora mereka. Pagi itu, apartemen Aris terasa seperti bunker perlindungan yang sunyi, namun di dalam kepala Nila, kebisingan tak kunjung reda. Keputusan semalam untuk menyusup kembali ke rumahnya sendiri masih menggantung di udara. Sebuah rencana nekat yang lahir dari keputusasaan. Namun, sebelum Nila sempat membasuh wajahnya, sebuah dentingan bertubi-tubi dari ponselnya merobek keheningan. Ia membuka grup WhatsApp, keluarga besar Dani Suara.
Jantungnya mencelos melihat deretan pesan yang masuk. Siska, dengan kelicikan yang dibungkus air mata virtual, telah mengirimkan sebuah rekaman suara panjang dan beberapa foto Pak Baskoro yang sedang merangkul pundak Nila. Sebuah foto yang diambil dari sudut sedemikian rupa hingga mereka tampak sedang berpelukan mesra. Maafkan Siska, Om dan Tante semua. Siska tidak bermaksud membuka aib keluarga. Tapi Siska sudah tidak tahan melihat Mas Rian menderita diam-diam selama setahun ini. Mbak Nila sering pulang malam, dan ternyata inilah alasannya. Tulis Siska di grup tersebut. Tak butuh waktu lama bagi anggota keluarga lain untuk menyambar umpan itu. Om Danu, adik bungsu almarhum ayah Nila yang selama ini menjadi sosok patriark di keluarga besar, langsung memberikan reaksi keras. Om Danu adalah pria konservatif yang sangat menjunjung tinggi nama baik keluarga di atas segalanya. Baginya, moralitas adalah harga mati, dan ia tidak pernah menyukai fakta bahwa Nila bekerja terlalu tinggi melampaui suaminya. Nila, Om tidak menyangka kamu serendah ini. Ayahmu pasti menangis di alam kubur melihat kelakuanmu. Mulai hari ini, jangan pernah injakan kakimu di rumah Om atau acara keluarga apapun sampai kamu bertobat dan meminta maaf pada Rian dan ibunya. Tulis Om Danu sebelum akhirnya mengeluarkan Nila dari grup keluarga besar tersebut. Nila melempar ponselnya ke atas kasur. Ia merasa seperti baru saja dihapus dari silsilah keluarganya sendiri. Rasa sakitnya kali ini berbeda dari malam pengusiran. Ini adalah rasa terisolasi yang murni. Orang-orang yang tumbuh bersamanya, yang ia bantu secara finansial saat mereka kesulitan, kini berpaling hanya karena satu narasi busuk yang disusun oleh seorang sepupu yang ia beri tumpangan tidur. Nil? Kenapa? Aris masuk membawa 2 cangkir teh. Wajahnya tegang melihat adiknya yang gemetar. Siska memutus semuanya. Mas, Om Danu, Tante Mira semuanya percaya. Aku dikeluarkan dari grup keluarga. Suara Nila terdengar hampa. Jangan dipikirkan dulu. Mereka cuma melihat apa yang ingin mereka lihat, hibur Aris, meski ia sendiri tampak geram. Tidak, Mas. Siska sengaja melakukan ini agar aku tidak punya tempat untuk mengadu. Dia ingin aku mati secara sosial sebelum dia merampas semuanya secara hukum. Nila menarik napas panjang, mencoba menekan dorongan untuk menangis. Ia teringat nasihat indah semalam. Ia tidak boleh hanya mengandalkan air mata. Ia butuh amunisi. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Nila membuka laptopnya. Ia masuk ke portal perbankan daring untuk mengecek rekening bersama yang ia miliki dengan Rian. Rekening yang selama ini ia isi dengan bonus-bonus manajerialnya namun jarang ia periksa detailnya karena rasa percaya yang buta. Selama 2 jam berikutnya, Nila tenggelam dalam deretan angka. Aris duduk di sampingnya, ikut mengamati. Dan di sanalah, satu persatu, borok Rian mulai terkelupas. Lihat ini, Mas. Nila menunjuk sebuah transaksi 6 bulan lalu. Ada penarikan tunai sebesar 20 juta rupiah di Surabaya. Di tanggal yang sama, aku sedang ada rapat di Jakarta. Rian bilang waktu itu dia ke Surabaya untuk menengok temannya yang sakit. Nila terus menggulir ke bawah. Ia menemukan transaksi rutin di sebuah toko perhiasan mewah setiap bulannya, pembelian tas bermerek di butik ternama, hingga pembayaran rutin ke sebuah apartemen servis di kawasan Jakarta Barat. Nilainya fantastis. Jika ditotal, dalam setahun terakhir, Rian telah menguras hampir 400 juta rupiah dari rekening tersebut. 400 juta. Bisik Nila. Itu uang yang aku tabung untuk rencana renovasi rumah ayah, Mas. Itu uang yang aku sisihkan dari lemburku sampai tipus tahun lalu. Rasa sesak kembali menghantam dada Nila. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia menjadi mesin uang bagi perselingkuhan suaminya sendiri. Setiap tetes keringatnya digunakan Rian untuk memanjakan Siska. Sepatu yang dipakai Siska saat mengusirnya malam itu, gaun yang dipakai Siska untuk pamer di Instagram, semuanya dibeli dengan uang Nila. Ini bukan sekadar perselingkuhan, Nil. Ini penggelapan. Aris berucap tegas. Rian sengaja membuatmu sibuk di kantor, memprovokasi ambisimu, agar kamu tidak punya waktu memeriksa ini semua. Dia butuh kamu tetap bekerja agar dia tetap bisa berfoya-foya dengan Siska. Nila menutup laptopnya dengan dentuman keras. Tekanan batinnya kini mencapai titik didih yang baru. Ia merasa terhina bukan hanya sebagai seorang istri, tapi sebagai seorang profesional yang selama ini bangga akan ketelitiannya. Ia telah ditipu secara finansial oleh orang yang ia percayai dengan seluruh hidupnya. Indah harus lihat ini, ucap Nila. Tapi ini belum cukup.
Aku butuh bukti bahwa uang ini mengalir langsung ke Siska atau ke orang yang mengedit foto itu. Aku butuh mutasi rekening pribadi Rian yang biasanya dia simpan di laci meja kerjanya. Neil, itu artinya kamu benar-benar harus masuk rumah itu malam ini, Aris memperingatkan. Risikonya besar. Kalau Rian terbangun dan melihatmu menggeledah meja kerjanya, dia bisa melaporkanmu atas pencurian dokumen. Nila menatap ke arah luar jendela, ke arah langit Jakarta yang mulai mendung kembali. Ia tahu, kembali ke rumah itu sama saja dengan menyerahkan diri ke kandang singa. Namun, melihat angka 400 juta yang raib itu, rasa takutnya berubah menjadi keberanian yang dingin. Aku akan masuk lewat pintu belakang jam 2 pagi nanti, ucap Nila dengan nada suara yang tak terbantahkan. Bei Ijah sudah berjanji tidak akan mengunci pintu dapur. Aku hanya butuh 10 menit untuk mengambil buku tabungan pribadinya dan token ban miliknya. Nila menyadari bahwa ia baru saja mengambil keputusan yang bisa menghancurkan sisa-sisa reputasinya jika ia tertangkap. Namun, baginya, hidup dalam kemiskinan dan fitnah lebih menakutkan daripada risiko tertangkap sebagai pencuri di rumahnya sendiri. Ia mulai mengemasi sebuah tas kecil, mengenakan pakaian serba hitam, dan menunggu jarum jam bergerak menuju kegelapan yang paling dalam. Di dalam hatinya, ia sudah tidak lagi menganggap Rian sebagai suami. Rian adalah target yang harus ia lumpuhkan. Dinding apartemen Aris yang berwarna abu-abu pucat seolah mulai menghimpit Nila. Di atas meja makan yang berserakan dengan tumpukan mutasi rekening dan catatan utang Rian, sebuah kabar baru mendarat seperti bom yang meluluh lantakkan sisa-sisa ketenangan batinnya. Sebuah pesan singkat dari sekretaris Pak Baskoro memberitahu bahwa Dewan Direksi telah mengeluarkan surat peringatan ketiga bagi sang atasan. Tuduhan skandal moral yang diembuskan Rian telah meluas, dan posisi Pak Baskoro sebagai direktur operasional kini berada di ujung tanduk. Nila meremas ponselnya hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa bersalah yang amat sangat merayap naik, mencekik tenggorokannya. Ia bisa menanggung pengusiran, ia bisa menanggung fitnah terhadap dirinya sendiri, namun melihat Pak Baskoro, seorang mentor yang telah membangun karirnya dengan integritas tinggi selama 20 tahun, harus hancur demi skenario busuk Rian, adalah beban moral yang tak sanggup ia pikul. Ini salahku, Mas Aris, bisik Nila. Matanya menatap kosong ke arah deretan angka di layar laptop. Pak Baskoro tidak tahu apa-apa. Dia hanya membantuku karena dia percaya pada kinerjaku. Sekarang dia akan kehilangan segalanya hanya karena dia mengenalku. Aris, yang sedang mencoba mengatur jadwal pertemuan dengan indah, menghentikan kegiatannya. Ia mendekat dan meletakkan tangan di bahu adiknya. Ini bukan salahmu, Neil. Ini adalah kejahatan Rian. Dia tahu Pak Baskoro adalah satu-satunya pelindungmu di kantor, maka dia menghancurkan pelindungmu dulu agar kamu mudah ditumbangkan. Tapi dampaknya nyata. Mas, Pak Baskoro punya keluarga, punya reputasi yang dijaga puluhan tahun. Jika dia dipecat karena tuduhan asusila bersamaku, dia tidak akan pernah bisa bekerja di industri ini lagi. Aku telah menghancurkan hidup orang baik. Suara Nila bergetar. Air matanya jatuh mengenai tumpukan berkas. Penyesalan itu menghujam batin Nila lebih dalam daripada pengkhianatan Rian. Di titik ini, Nila merasa keberadaannya adalah kutukan bagi orang-orang di sekitarnya. Pilihan hidupnya untuk tetap bekerja keras dan mengejar karir, yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti bumerang yang menghantam semua orang yang ia sayangi. Namun, di tengah badai penyesalan itu, sebuah panggilan masuk dari Bei Ijah kembali mengaduk emosinya ke arah yang berbeda. Non Nila harus tahu. Suara Bei Ijah berbisik pelan, seolah takut ada telinga yang menguping di balik pintu dapur. Di rumah, Ibu dan Siska sedang sibuk sekali. Mereka membawa tukang dekorasi dan pihak catering pagi tadi. Mereka bilang mereka akan mengadakan pesta pertunangan sekaligus syukuran pernikahan dalam 2 minggu ini. Nila terperangah. 2 minggu? Bei, aku bahkan belum resmi bercerai. Gugatan cerai baru saja masuk ke pengadilan. Sidangnya saja belum mulai. Ibu tidak peduli, Non. Ibu bilang tidak perlu menunggu surat dari pengadilan. Yang penting secara agama mereka sudah sah karena keadaan darurat. Siska bahkan sudah memilih warna seragam untuk keluarga besar. Dia memakai kain sutra yang dulu Non beli untuk hadiah ulang tahun pernikahan Non dan Den Rian. Nila menutup telepon dengan tangan gemetar. Tekanan batinnya kini mencapai puncak yang baru. Ia merasa seolah-olah dirinya sudah dianggap mati. Siska dan Bu Ambar tidak hanya mengusirnya,
Mereka sedang menghapus eksistensi Nila dari setiap jengkal rumah dan sejarah keluarga itu dengan cara yang paling menghina. Mereka mempersiapkan pesta di atas luka yang masih menganga, menggunakan barang-barang milik Nila, dan di hadapan hukum yang seolah mereka injak-injak. Rasa sedih itu perlahan menguap, digantikan oleh bara amarah yang jauh lebih panas. Penghinaan terhadap status hukumnya sebagai istri sah adalah serangan langsung terhadap harga dirinya sebagai wanita. Nila bangkit berdiri, menyeka air matanya dengan kasar. Mas Aris, aku tidak bisa menunggu Indah bergerak perlahan melalui jalur birokrasi pengadilan yang memakan waktu berbulan-bulan. Pak Baskoro akan dipecat minggu depan jika aku tidak bertindak, dan Siska akan berdiri di kamarku sebagai nyonya rumah minggu depan. Apa yang akan kamu lakukan, Nil? Jangan gegabah, Aris memperingatkan, cemas melihat kilat di mata adiknya yang kini tampak gelap. Aku akan menemui Pak Baskoro secara langsung hari ini, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai saksi yang akan menyerahkan bukti manipulasi foto itu padanya. Dan setelah itu, aku akan datang ke rumah itu. Bukan untuk memohon, tapi untuk mengingatkan Bu Ambar bahwa selama surat cerai belum ditandatangani hakim, setiap paku yang mereka pasang untuk dekorasi itu adalah pelanggaran hukum. Nila meraih tasnya dan kunci mobil cadangan Aris. Ia tahu keputusannya ini sangat berisiko. Menemui Pak Baskoro di tengah investigasi internal perusahaan bisa dianggap sebagai upaya, kolusi, atau memperburuk citra mereka berdua. Namun, membiarkan orang lain hancur demi keselamatannya adalah sesuatu yang tidak bisa Nila terima. Saat ia berkendara menuju tempat pertemuan rahasia dengan Pak Baskoro, Nila merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia merasa terjepit di antara dua tebing yang siap runtuh. Kehancuran karir mentornya atau kehancuran total harga dirinya sebagai istri. Ia sampai di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Pak Baskoro sudah menunggu di sana. Wajahnya tampak kuyu dan lelah. Di meja itu, Nila melihat surat dari Dewan Direksi yang sudah terbuka. Nila, Pak Baskoro menyapa dengan suara yang berat. Dewan Direksi memberi saya waktu 3 hari untuk mengundurkan diri secara sukarela, atau mereka akan memproses pemecatan tidak hormat dengan alasan pelanggaran kode etik berat. Nila duduk di hadapannya. Tangannya meraba map berisi bukti transaksi keuangan Rian yang menunjukkan pembayaran kepada seorang teknisi IT di Surabaya, orang yang diduga mengedit foto fitnah tersebut. Ini adalah bukti krusial yang ia dapatkan dari laptop Rian saat penyusupan tempo hari, namun ia belum sempat memverifikasinya secara hukum. Pak, tolong jangan mundur. Beri saya waktu 3 hari. Saya punya bukti awal bahwa ini semua adalah skenario suami saya untuk menguasai aset saya, ucap Nila tegas. Meski suaranya bergetar, Pak Baskoro menatap Nila dengan pandangan ragu. 3 hari, Nila? Kamu sadar bahwa jika bukti ini lemah, kita berdua tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, tapi bisa dituntut balik atas pencemaran nama baik oleh suamimu sendiri. Nila mengangguk pelan. Ia tahu ia sedang berjudi dengan sisa-sisa hidupnya. Ia baru saja mempertaruhkan satu-satunya kartu as yang ia miliki demi menyelamatkan orang lain, sebelum ia benar-benar bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri di pengadilan. Jika rencana ini gagal, Rian akan punya alasan kuat untuk menjebloskannya ke penjara, dan Siska akan tertawa di atas pelaminan yang dibangun dari kehancurannya. Aku lebih baik hancur dalam perjuangan, daripada hidup dalam rasa bersalah karena membiarkan orang baik jatuh karenaku. Batin Nila saat ia meninggalkan kafe tersebut, meluncur menuju rumah lamanya untuk sebuah konfrontasi yang mungkin akan menjadi titik paling berdarah dalam hidupnya. Pagi itu, langit Jakarta tampak seputih kertas, seolah sedang merekam setiap jejak penderitaan Nila yang belum juga usai. Nila duduk di meja makan apartemen Aris, menatap sebuah amplop kuning besar yang baru saja dikirimkan oleh kurir pengadilan. Tangannya yang biasanya kokoh saat memegang berkas proyek bernilai miliaran, kini bergetar hebat saat menarik selembar surat gugatan cerai yang ditandatangani oleh Rian. Nila membaca baris demi baris dengan mata yang terasa panas. Rian tidak hanya menuntut cerai. Di dalam dokumen hukum itu, Rian secara eksplisit menuntut seluruh harta Gonogini, termasuk rumah warisan almarhum ayah Nila yang sertifikatnya telah dibalik nama secara licik, sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian moral dan pencemaran nama baik keluarga besar yang disebabkan oleh dugaan perselingkuhan Nila. Dia benar-benar ingin aku menjadi gelandangan, Mas, bisik Nila. Suaranya nyaris hilang ditelan keheningan ruangan. Dia menyebutku istri yang melalaikan kodrat dan merusak martabat suami. Dia menuntut rumah ayah sebagai kompensasi rasa malunya. Aris yang sedang berdiri di dekat jendela, berbalik dengan wajah yang mengeras.
Dia tidak punya malu. Neil, dia yang berselingkuh. Dia yang mencuri uangmu. Tapi dia yang berlagak menjadi korban di depan hukum. Kita harus lawan ini habis-habisan. Nila meremas kertas itu hingga lecek. Tekanan batinnya kini tidak lagi berupa kesedihan, melainkan rasa terhina yang amat dalam. Baginya, rumah itu adalah satu-satunya kenangan fisik tentang ayahnya. Mengetahui bahwa Rian ingin menyerahkan rumah itu pada Siska dan menjadikannya mahar pernikahan mereka, membuat darah Nila mendidih. Namun, ia tahu kemarahan saja tidak akan memenangkan persidangan. 1 jam kemudian, Nila sudah berada di kantor Indah. Ruangan yang dipenuhi rak buku hukum itu terasa mencekam. Indah, dengan kacamata yang bertengger di ujung hidungnya, sedang mengamati salinan foto-foto fitnah yang disertakan Rian dalam berkas gugatannya melalui layar monitor besar. Ini masalahnya, Neil. Indah mengetuk layar monitor. Aku sudah membawa file digital ini ke ahli forensik digital pagi tadi. Editan ini sangat rapi. Sangat profesional. Mereka tidak hanya menempelkan wajahmu ke tubuh orang lain, tapi mereka mengatur pencahayaan, bayangan, bahkan pantulan cahaya di kaca mobil dengan sangat presisi. Secara kasat mata, hakim akan melihat ini sebagai bukti otentik. Nila mendekat ke layar, menatap foto dirinya yang tampak sedang mencium pipi Pak Baskoro di dalam mobil. Tapi itu bohong. Indah. Di hari itu, aku bahkan tidak duduk di kursi depan. Aku duduk di belakang karena sedang memeriksa laporan. Aku percaya padamu, Neil. Tapi hukum bicara soal pembuktian. Indah menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan beban yang berat. Jika kita hanya mengandalkan sangkalan bahwa ini editan, kita akan kalah. Foto ini adalah senjata utama Rian untuk melegitimasi tuntutan harta gono gininya. Hakim akan menganggap kamu sebagai pihak yang bersalah dalam perceraian ini, dan secara otomatis hak-hak hartamu akan terancam. Nila merasakan sesak di dadanya kembali muncul. Lalu aku harus bagaimana? Apa aku harus membiarkan dia mengambil rumah ayah? Kita butuh bukti primer, tegas Indah. Bukan sekadar bukti sekunder seperti mutasi rekening yang kamu temukan kemarin. Kita butuh pengakuan langsung dari si pembuat foto, atau kita harus mendapatkan file asli sebelum diedit dari perangkat yang digunakan Rian atau Siska. Tanpa itu, posisi kita sangat terjepit. Neil, Rian sudah selangkah di depan dalam hal legalitas. Nila menyandarkan kepalanya di kursi. Kata-kata Indah menghujam batinnya. Ia merasa terjebak dalam jaring laba-laba yang sangat kuat. Rian telah merancang ini bukan dalam semalam. Perselingkuhan mereka selama setahun adalah waktu yang lebih dari cukup bagi Rian dan Siska untuk menyiapkan jebakan hukum yang kedap air. Indah. Nila tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya berkilat dengan keputusan baru yang berisiko. Waktu aku menyusup ke rumah tempo hari, aku melihat sebuah kartu nama di laci meja kerja Rian. Kartu nama sebuah studio foto kecil di Surabaya, kota tempat Rian sering pergi setahun terakhir ini dengan alasan dinas. Ada nama, Bimo, tertulis di sana dengan tulisan tangan Rian. Indah mengerutkan kening. Surabaya? Itu tempat kamu sering dinas juga, kan? Iya. Rian selalu tahu jadwal dinasku ke sana. Mungkin dia menggunakan kesempatan itu untuk bertemu si editor ini di sana, agar tidak tercium olehku di Jakarta. Jika Bimo ini adalah orang yang mengedit foto-foto itu, dia adalah kunci kita. Tapi mencarinya ke Surabaya tanpa surat tugas polisi itu sulit. Neil, dia bisa saja sudah dibayar mahal untuk bungkam. Indah memperingatkan. Nila berdiri, mengambil tasnya dengan gerakan yang tidak lagi ragu. Aku tidak punya pilihan lain. Aku akan ke Surabaya. Aku akan mencari Bimo ini. Aku akan melakukan apapun untuk membuatnya bicara. Neil, itu bahaya. Kalau Rian tahu kamu mencium jejak editornya, dia tidak akan tinggal diam. Dia bisa melakukan sesuatu yang lebih nekat untuk membungkammu. Aris menyela dengan nada cemas yang sangat tinggi. Nila menatap kakaknya, lalu beralih ke Indah. Tekanan batin yang ia rasakan sekarang adalah campuran antara ketakutan akan kegagalan dan keberanian yang lahir dari kemarahan yang sudah mengkristal. Ia menyadari bahwa perjalanannya ke Surabaya bukan sekadar mencari bukti, tapi sebuah pertaruhan nyawa atas harga dirinya. Biarkan dia mencoba membungkamku, Mas. Ucap Nila dengan nada dingin yang membuat Aris terdiam. Selama ini aku adalah istri yang penurut, yang memberikan segalanya untuk keluarga itu. Sekarang,
Mereka akan melihat sisi diriku yang tidak pernah mereka bayangkan. Nila keluar dari kantor Indah dengan satu tujuan. Ia memesan tiket pesawat ke Surabaya untuk jadwal keberangkatan malam itu juga. Keputusan ini sangat berisiko. Ia meninggalkan Jakarta di saat investigasi kantornya sedang memuncak dan sidang cerai pertamanya akan segera dijadwalkan. Namun, bagi Nila, tetap tinggal di Jakarta dan menunggu keajaiban hukum adalah cara tercepat untuk kalah. Saat ia berkemas di apartemen Aris, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya dari nomor Rian. Jangan lelah mencari jalan keluar. Nila, rumah itu akan segera menjadi milikku dan Siska sepenuhnya. Sebaiknya kamu siapkan mental untuk melihat kami bersanding di sana minggu depan. Kamu sudah kalah. Nila meremas ponselnya. Ia tidak membalas. Ia justru menghapus pesan itu dan mematikan ponselnya. Di dalam hatinya, ia sudah menyiapkan sebuah sumpah. Rian boleh memiliki rumah itu untuk sementara, tapi ia akan memastikan rumah itu menjadi saksi bisu kehancuran Rian yang paling memalukan. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu pekat. Seolah-olah awan sedang menahan beban yang sama beratnya dengan apa yang menghimpit dada Nila. Setelah pertemuan dengan Pak Baskoro dan pembicaraan menegangkan dengan Indah, Nila tidak kembali ke apartemen Aris. Ia meminta kakaknya untuk mengantarnya ke rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, namun kini telah berubah menjadi markas para pengkhianat. Nil, Mas tidak setuju kamu masuk ke sana sendirian. Rian itu licik, dan ibunya tidak punya hati. Aris memegang kemudi dengan erat. Matanya menatap tajam ke arah pagar rumah Nila yang kini sudah didekorasi dengan janur kuning kecil dan lampu-lampu hias untuk pesta pertunangan Siska. Aku harus melakukannya. Mas, aku butuh reaksi mereka. Aku butuh mereka merasa menang supaya mereka lengah. Jawab Nila. Suaranya terdengar lebih dalam, hampir seperti bisikan dari balik jurang. Mas Aris tetap di mobil. Tapi tolong, pastikan ponsel Mas merekam semuanya dari celah kaca. Jika sesuatu terjadi padaku, biarkan dunia tahu wajah asli mereka. Nila turun dari mobil dengan langkah yang diatur sedemikian rupa agar tampak rapuh. Ia sengaja tidak mengenakan pakaian kantornya yang tegas, melainkan daster panjang dan kardigan tipis, memberikan kesan seorang wanita yang telah kehilangan segalanya. Namun, di balik kardigan itu, jemarinya mengepal kuat hingga kuku-kukunya memutih. Saat Nila melangkah masuk ke halaman, aroma catering yang sedang dipersiapkan di area samping rumah menusuk hidungnya. Rasa mual menghantam ulu hatinya. Itu adalah catering langganan keluarganya yang dulu sering ia pesan untuk acara syukuran kantor. Sekarang, mereka melayani pesta yang dibangun di atas bangkai pernikahannya. Pintu depan terbuka sebelum Nila sempat mengetuk. Rian berdiri di sana, mengenakan kemeja batik yang belum pernah Nila lihat. Mungkin dibeli dengan sisa uang di rekening bersama mereka. Mau apa lagi kamu kesini? Tanya Rian tanpa basa-basi. Tidak ada lagi sisa-sisa kelembutan yang dulu pernah memikat Nila. Yang ada hanya tatapan jijik, seolah Nila adalah noda yang merusak keindahan rumah barunya. Mas, tolong cabut gugatan Gonogini itu. Ambil apapun, tapi jangan rumah ayah. Dan tolong, bersihkan nama Pak Baskoro. Dia tidak bersalah. Nila bicara dengan nada memohon. Matanya menatap ke lantai, menyembunyikan kilatan amunisi yang sedang ia kumpulkan. Pak Baskoro lagi? Masih sempat-sempatnya kamu membela selingkuhanmu di depanku. Rian tertawa sumbang. Kamu itu sudah jatuh. Nila, harusnya kamu merangkak minta ampun, bukan malah menawar. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang nyaring di atas lantai marmer mendekat. Bu Ambar muncul, diikuti oleh Siska yang tampak sangat kontras dengan penampilan Nila. Siska mengenakan salah satu terusan sutra milik Nila yang baru saja dipermak agar pas di tubuhnya. Loh, ada pengemis datang. Bu Ambar mencibir. Matanya menyapu penampilan Nila dari atas ke bawah. Rian, kenapa kamu masih melayani bicara perempuan pembawa sial ini? Dia ini sudah diusir warga. Masih saja berani menunjukkan muka di sini. Siska melangkah maju, berdiri tepat di samping Rian, lalu dengan sengaja melingkarkan lengannya di pinggang pria itu. Mbak Nila, harusnya Mbak punya malu sedikit. Mas Rian sudah mau berbaik hati tidak melaporkan Mbak ke polisi atas perzinaan. Tapi Mbak malah terus-terusan mengganggu ketenangan kami. Apa belum cukup menghancurkan nama baik keluarga? Siska, itu baju milikku. Kenapa kamu setega itu? Nila menatap mata sepupunya, mencoba memancing ledakan emosi yang ia butuhkan. Mata Siska berkilat marah. Milikmu?
Semuanya di rumah ini milik Mas Rian. Dan karena aku akan jadi istrinya, maka ini semua milikku. Kamu itu cuma parasit yang kebetulan punya jabatan bagus, tapi moralmu nol. Tanpa peringatan, Siska merangsek maju. Ia mendorong bahu Nila dengan sangat keras hingga Nila terhuyung ke belakang dan menabrak pot bunga besar di teras. Prang! Pot itu pecah. Tanahnya berhamburan mengotori kardigan Nila. Siska, apa yang kamu lakukan? Nila berteriak, berpura-pura syok. Memberimu pelajaran tentang harga diri. Siska berteriak histeris. Ia menjambak rambut Nila yang tergerai, memaksa Nila untuk mendongak menatap wajahnya yang kini penuh dengan kebencian murni. Jangan pernah datang lagi ke sini dengan wajah melasmu itu. Kamu pikir aku tidak tahu kamu mencoba mendekati Bei Ijah? Kamu pikir kamu bisa menang melawan kami? Plah! Siska menampar pipi Nila dengan kekuatan penuh. Suara tamparan itu bergema di teras yang sunyi. Rian hanya diam mematung, menonton adegan itu dengan tangan bersedekap. Sementara Bu Ambar justru tersenyum puas dari ambang pintu. Ayo Siska, seret dia keluar. Jangan biarkan dia mengotori teras kita lebih lama lagi. Seru Bu Ambar memprovokasi. Siska menyeret Nila menuju pagar, terus mencaci maki dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang saudara. Wanita murahan. Penjual diri. Pergi kamu ke selingkuhanmu itu dan jangan pernah injakan kaki di sini lagi. Nila tidak membalas pukulan itu. Ia membiarkan dirinya diseret. Membiarkan lututnya tergores aspal jalanan saat Siska mendorongnya keluar pagar untuk kedua kalinya dalam minggu ini. Di balik rasa sakit fisiknya, Nila merasakan sebuah kemenangan kecil yang pahit. Ia tahu Aris merekam setiap detik dari kebrutalan ini. Pintu pagar ditutup dan dikunci dengan kasar. Siska meludah ke arah aspal sebelum berbalik masuk ke dalam rumah sambil menggandeng tangan Rian yang tampak puas. Nila bangkit berdiri dengan perlahan, menyeka darah kecil yang merembes dari sudut bibirnya. Ia melihat mobil Aris perlahan mendekat. Aris turun dengan wajah yang sangat pucat. Tangannya gemetar saat mematikan rekaman di ponselnya. Nil, Mas nggak tahan lihatnya. Kita lapor polisi sekarang. Itu tadi penganiayaan. Aris berteriak. Air matanya hampir pecah melihat adiknya diperlakukan seperti binatang. Jangan sekarang, Mas, bisik Nila. Ia menatap ke arah rumahnya dengan pandangan yang kini benar-benar kosong dari rasa cinta. Simpan videonya. Video ini bukan untuk polisi sekarang. Video ini adalah tiket kita untuk mempermalukan mereka di depan seluruh keluarga besar Daniswara saat pesta pertunangan nanti. Nila masuk ke dalam mobil. Tekanan batinnya kini bergeser. Dari rasa bersalah menjadi sebuah kehampaan yang menakutkan. Ia baru saja menyadari bahwa orang-orang yang dulu ia sayangi bukan lagi manusia di matanya, melainkan monster yang harus ia musnahkan secara sosial. Namun, sebuah risiko besar kini membayangi. Jika Rian menyadari ada kamera atau jika Siska melaporkan bahwa Nila yang menyerang duluan, Nila bisa terjebak dalam kasus hukum yang lebih rumit sebelum ia sempat membalas. Mas, ucap Nila saat mobil mulai melaju. Besok, aku akan ke kantor Pak Baskoro. Aku akan menyerahkan rekaman ini padanya agar dia punya amunisi untuk membela dirinya sendiri di depan direksi. Aku tidak akan membiarkan dia jatuh sendirian. Nila memejamkan mata, merasakan denyut di pipinya yang bengkak. Ia tahu, perang ini baru saja memasuki babak yang paling berdarah. Pagi menyapa dengan sisa-sisa perih di sudut bibir Nila. Luka fisik akibat tamparan Siska kemarin mungkin mulai mengering, namun luka di batinnya justru semakin menganga lebar, berdenyut seirama dengan detak jantungnya yang kini dipenuhi rasa curiga yang mengkristal. Di dalam ruang kerja indah yang berbau kertas tua dan aroma kopi pahit, Nila duduk bersandar. Aris berdiri di dekat jendela, sesekali melirik ponselnya dengan raut wajah yang masih menyimpan sisa amarah dari kejadian di teras rumah kemarin. Tito, seorang pria muda dengan kacamata tebal dan jemari yang tak berhenti menari di atas keyboard laptop, duduk di hadapan mereka. Tito adalah rekan Indah, seorang ahli forensik digital yang dijuluki sebagai si pengungkap teknis. Tugasnya adalah membedah jejak-jejak yang coba dihapus oleh Rian. Saya sudah masuk ke server cloud yang digunakan oleh perangkat yang terhubung dengan akun cadangan Rian, ucap Tito tanpa mengalihkan pandangan dari layar monitor yang dipenuhi barisan kode rumit. Dia pikir dengan menghapus pesan di ponsel, semuanya hilang. Padahal, sinkronisasi otomatis adalah musuh terbesar bagi orang yang mencoba menyembunyikan bangkai. Indah mencondongkan tubuh, matanya menatap tajam ke arah Nila.
Neil, kamu harus kuat mendengar ini. Apa yang kami temukan bukan sekadar bukti perselingkuhan. Nila menarik napas panjang, mencoba menyiapkan dinding pertahanan di hatinya. Katakan saja, Indah, aku sudah tidak punya air mata lagi untuk orang-orang itu. Tito memutar layar laptopnya ke arah Nila. Di sana, terpampang deretan surel dan riwayat percakapan yang dimulai sejak 6 bulan yang lalu. Nama kontaknya tertulis jelas, Bimo Editor. 6 bulan yang lalu, Neil. Tito menjelaskan sambil menunjuk sebuah folder berjudul Project N. Rian mengirimkan foto-foto liburanmu, foto Pak Baskoro dari situs resmi kantor, hingga denah interior mobil perusahaan. Dia memesan agar foto-foto itu dibuat seolah-olah kalian sedang bermesraan. Ada bukti transfer sebesar 50 juta rupiah sebagai pembayaran termin pertama untuk kerapihan hasil. Nila merasa dunianya seolah tersedot ke dalam lubang hitam yang hampa. 6 bulan. Itu adalah waktu di mana Nila sedang berjuang mati-matian menyelamatkan proyek perusahaan yang hampir gagal. Itu adalah waktu di mana ia sering pulang larut malam dan disambut dengan pelukan hangat Rian yang, saat itu, ia kira adalah bentuk dukungan. 6 bulan lalu, itu saat ayah meninggal dan urusan warisannya mulai diproses. Bisik Nila. Suaranya terdengar hampa, seperti gema dari masa lalu yang kini hancur lebur. Indah mengangguk pelan. Tepat sekali. Kami menemukan korespondensi antara Rian dan seorang oknum di kantor notaris. Rian tahu bahwa aset-aset almarhum ayahmu, termasuk ruko di pusat kota dan tabungan deposito, hanya bisa ia kelola jika kamu dianggap tidak cakap secara moral, atau jika terjadi perceraian dengan posisi kamu sebagai pihak bersalah. Dia merancang pengusiran ini bukan karena cemburu, Neil. Dia merancangnya agar dia punya legitimasi hukum untuk menguasai seluruh harta warisanmu tanpa kamu bisa menggugat sepeser pun. Tekanan batin yang dirasakan Nila kini mencapai titik jenuh yang baru. Rasa sakit karena dikhianati cinta kini berganti dengan rasa ngeri, karena menyadari bahwa selama ini ia tidur seranjang dengan seorang predator. Rian bukan sekadar pria yang berselingkuh. Dia adalah penjahat finansial yang menggunakan Siska sebagai alat untuk menghancurkan hidup Nila secara sistematis. Dia bukan suamiku, gumam Nila. Tangannya mengepal hingga kuku-kukunya menusuk telapak tangan. Dia adalah perampok yang memakai topeng cinta. Selama 6 bulan dia memperhatikan aku menangisi kepergian ayah, sementara dia sibuk memesan foto fitnah untuk melenyapkanku. Aris memukul meja dengan keras. Binatang, kita bawa ini ke polisi sekarang. Neil, ini sudah termasuk pemalsuan dokumen dan penipuan berencana. Tunggu, Mas Aris. Sela Indah dengan tenang namun tegas. Secara hukum, ini kuat. Tapi ingat, Rian memegang sertifikat rumah yang sudah dibalik nama. Jika kita melapor sekarang, dia akan segera menyembunyikan aset-aset likuid lainnya atau bahkan melarikan diri bersama Siska. Kita butuh momen di mana dia merasa paling menang, di mana dia mengumpulkan seluruh kroninya, agar kita bisa memukul mereka semua sekaligus. Nila menatap layar laptop Tito. Di sana ada sebuah pesan dari Siska kepada Rian yang dikirim 3 bulan lalu. Mas, kalau Nila sudah pergi, aku ingin kamar utama dicat warna putih mutiara. Aku muak melihat seleranya yang membosankan. Kehancuran batin Nila perlahan bertransformasi menjadi sebuah kedinginan yang mematikan. Ia teringat bagaimana Siska berpura-pura baik, bagaimana sepupunya itu memakan masakannya, memakai uang sakunya, namun di saat yang sama sedang merancang penghapusan jejak Nila dari rumahnya sendiri. Mereka ingin pesta pertunangan minggu depan, kan? Tanya Nila. Matanya berkilat. Sebuah cahaya gelap yang tidak pernah dilihat Aris sebelumnya. Iya, di rumah itu. Bei Ijah bilang persiapannya sudah 80%. Jawab Aris bingung. Nila berdiri, merapikan kardigannya yang sedikit kusut. Rasa perih di bibirnya seolah menjadi bahan bakar bagi rencana baru yang sedang tersusun di kepalanya. Indah, simpan semua bukti digital ini. Tito, aku butuh kamu menyalin semua percakapan mereka ke dalam sebuah video presentasi yang mudah dibaca orang awam. Neil, apa yang mau kamu lakukan? Tanya Indah cemas. Aku akan memberikan hadiah pernikahan yang paling tak terlupakan untuk mereka. Ucap Nila dengan nada datar yang mengerikan. Aku akan membiarkan mereka berpesta. Aku akan membiarkan Siska merasa seperti ratu di rumahku. Tapi aku akan melakukan satu hal yang sangat berisiko. Nila mengambil ponselnya dan menyalakannya kembali. Ia mencari kontak Om Danu, paman patriark yang kemarin mengusirnya dari grup keluarga.
Ia tahu Om Danu sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan sangat benci pada penipuan. Aku akan menghubungi Om Danu. Aku akan memohon padanya untuk datang ke pesta itu sebagai saksi tetua, kata Nila. Kamu gila? Dia sangat membencimu sekarang, seru Aris. Justru itu, Mas. Aku akan membiarkan dia datang untuk menyaksikanku, meminta maaf, di depan umum. Aku akan menggunakan rasa bencinya agar dia hadir di sana. Namun, saat semua keluarga besar berkumpul melihat wanita pezina ini bersujud, aku akan memutar video dari Tito. Aku akan membongkar bahwa bukan aku yang mengkhianati keluarga, tapi Rian dan Siska yang telah merampok warisan Daniswara. Keputusan ini adalah pertaruhan nyawa bagi reputasi Nila. Jika Tito salah dalam membedah data, atau jika Rian menyadari penyusupan digital ini, Nila akan dipermalukan 2 kali lipat dan mungkin akan kehilangan kesempatan hukumnya selamanya. Ia baru saja memutuskan untuk masuk ke lubang buaya demi menyeret predator itu keluar ke daratan. Nila keluar dari kantor indah dengan langkah kaki yang terasa berat namun pasti. Di dalam kepalanya, ia sudah mulai menyusun kata-kata untuk Om Danu. Tekanan batin baru muncul. Ia harus berpura-pura kalah dan hancur di depan semua orang selama seminggu ke depan. Sementara di dalam hatinya ia sedang menyiapkan sebuah eksekusi sosial bagi suaminya sendiri. Malam merambat pelan di balkon apartemen Aris. Namun udara terasa lebih menyesakkan daripada ruang interogasi manapun bagi Nila. Gema dari temuan digital Tito di episode sebelumnya masih berdenging di kepalanya, tentang rencana 6 bulan Rian untuk merampok warisan ayahnya. Nila pikir ia sudah mencapai dasar penderitaannya, bahwa tidak ada lagi yang bisa membuatnya lebih hancur dari sekadar dikhianati secara finansial dan cinta. Namun, sebuah bungkusan plastik hitam yang diletakkan Bei Ijah secara sembunyi-sembunyi di bawah pot bunga luar apartemen sejam yang lalu, membawa kebenaran yang jauh lebih pekat. Nila duduk di meja makan, jemarinya yang masih gemetar mengeluarkan selembar kertas hasil laboratorium dari sebuah rumah sakit swasta. Di sana tertera nama lengkap Siska, sepupunya, dengan hasil yang dicetak tebal, positif. Usia kandungan, 8 minggu. 8 minggu, bisik Nila. Suaranya parau dan nyaris pecah. Pikirannya berputar liar ke 2 bulan lalu. Saat itu, Nila sedang berjuang menyelesaikan audit tahunan kantor hingga jatuh sakit karena kelelahan. Rian begitu manis membawakannya bubur dan obat, memintanya untuk terus bekerja keras, demi masa depan mereka. Ternyata, di saat Nila sedang mempertaruhkan kesehatannya untuk mencari nafkah, Rian sedang menanam benih di rahim Siska. Nil, kamu nggak apa-apa? Aris masuk ke dapur. Langkahnya terhenti melihat wajah adiknya yang pucat pasi, seperti mayat hidup. Nila tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan kertas itu. Aris membacanya. Dan sedetik kemudian, kepalan tangannya menghantam dinding hingga menimbulkan bunyi berdentum. Bajingan itu. Jadi ini alasan mereka terburu-buru mengusirmu? Mereka ingin melegalkan anak haram itu dengan harta ayahmu. Aris berteriak. Matanya berkilat penuh amarah yang meluap-luap. Nila merasakan mual yang hebat merayap di ulu hatinya. Tekanan batinnya kini mencapai titik yang mengerikan. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri karena pernah mencintai pria semacam Rian. Ia merasa seolah-olah seluruh masa lalunya adalah tumpukan sampah. 8 minggu kandungan itu menjelaskan segalanya. Mengapa foto fitnah itu dibuat dengan tergesa-gesa? Mengapa Bu Ambar begitu gencar menyiapkan pesta pertunangan minggu depan? Dan mengapa mereka harus membuat Nila terlihat seperti wanita pezina, agar publik memaklumi jika Rian segera menikahi Siska, demi harga diri? Mereka butuh penjahat, Mas, ucap Nila. Suaranya kini mendatar. Dingin seperti es yang membeku di tengah badai. Mereka butuh aku menjadi orang jahat agar kehadiran anak itu nantinya dianggap sebagai berkah setelah penderitaan Rian yang dikhianati istri. Mereka membangun narasi suci di atas fitnah yang kotor. Nila kemudian meraih ponsel lamanya yang kini berfungsi sebagai penyimpan data rahasia. Ia memutar rekaman suara yang dikirimkan Bei Ijah melalui pesan singkat terenkripsi. Suara di rekaman itu tidak begitu jernih. Terdistorsi oleh bunyi gemericik air keran di dapur rumah lamanya, namun percakapan di dalamnya sangat jelas. Mas Rian, perutku sudah mulai mual. Kalau Nila nggak segera pergi, keluarga besar bakal curiga. Suara Siska terdengar merengek di sana. Sabar, sayang. Pengacara sudah siapkan semuanya. Begitu dia keluar dari rumah ini dengan cap pezina, semua aset atas nama papanya akan jatuh ke tanganku. Kita akan punya segalanya untuk bayi kita. Ibu sudah setuju, suara Rian menyahut.
terdengar begitu lembut, jenis kelembutan yang dulu hanya milik Nila. Mendengar rekaman itu, Nila merasa seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga kering. Rasa sakitnya bukan lagi soal cinta yang hilang, tapi soal pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Siska, darah dagingnya sendiri, sepupu yang ia bantu pendidikannya, tega mengincar nyawanya, secara sosial dan finansial, hanya untuk menutupi jejak dosanya. Mereka sering melakukan itu di rumah kita, Mas. Di saat aku lembur demi membayar cicilan yang mereka nikmati. Nila tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya. Bei Ijah merekam ini saat mereka pikir Bei Ijah sedang di pasar. Mereka sudah tidak punya malu lagi. Aris duduk di depan Nila, memegang kedua tangan adiknya. Nil, dengar Mas. Bukti medis ini dan rekaman Bei Ijah ini adalah paku terakhir untuk peti mati mereka. Kita tidak bisa hanya diam dan meratapi ini. Kita harus bergerak. Nila menatap kakaknya dengan mata yang kosong namun tajam. Aku tahu, Mas. Tapi kalau aku melapor sekarang, Rian akan punya waktu untuk membatalkan pesta itu dan bersembunyi. Dia akan mencari cara untuk menggugurkan kandungan Siska atau mengirimnya jauh-jauh agar bukti biologis ini hilang sebelum sidang. Lalu apa rencanamu? Nila berdiri, berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Ia menatap pantulan dirinya. Matanya sembab, pipinya masih sedikit pucat. Namun ada sesuatu yang berbeda di sana. Ketakutan itu sudah hilang. Yang tersisa hanya keinginan untuk keadilan yang absolut. Biarkan mereka berpesta, Mas. Ucap Nila sambil merapikan rambutnya yang berantakan. Biarkan Siska merasa paling cantik dengan gaun yang ia beli dari uangku. Biarkan Bu Ambar membanggakan calon cucu, sucinya di depan keluarga besar Daniswara. Nila mengambil sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia meraih tasnya dan mengambil kartu nama Om Danu. Ia akan menghubungi Om Danu malam ini juga. Bukan untuk meminta bantuan secara langsung, tapi untuk melakukan sebuah tindakan, penyerahan diri, yang palsu. Aku akan menemui Om Danu besok pagi. Aku akan berpura-pura mengakui semua kesalahan yang mereka fitnahkan padaku. Aku akan memohon agar dia mau memediasi permintaan maafku secara publik di acara pertunangan Rian nanti, kata Nila dengan nada tenang yang sangat mengerikan. Aris terperangah. Nil, itu berbahaya. Om Danu bisa saja menamparmu atau mempermalukanmu lebih jauh. Biarkan saja, jawab Nila. Matanya berkilat di bawah lampu ruang tamu. Semakin aku terlihat hancur dan hina di mata mereka sekarang, semakin besar ledakan yang akan mereka rasakan saat aku membuka topeng mereka di depan semua orang. Aku akan membawa bukti medis ini sebagai hadiah utama. Nila menyadari risikonya sangat besar. Jika Rian mengendus rencana ini, ia bisa saja mencelakai Nila secara fisik sebelum hari besar itu tiba. Namun, bagi Nila, melihat Siska mengandung hasil pengkhianatan di atas harta ayahnya adalah tekanan batin yang jauh lebih berat daripada ancaman kematian manapun. Perang ini bukan lagi soal harta, tapi soal pembersihan nama baik yang harus dilakukan dengan cara yang paling teatrikal. Siapkan videonya, Mas, bisik Nila. Pastikan wajah Siska di hasil lab itu terlihat jelas di layar besar nanti. Pagi itu, suasana di apartemen Aris terasa seperti markas komando yang sunyi namun penuh dengan ketegangan yang merambat. Di atas meja kerja Aris, berserakan selebaran undangan fisik yang berhasil didapatkan Bei Ijah secara sembunyi-sembunyi. Undangan itu berbahan kertas mewah dengan ukiran emas, mencantumkan nama Rian dan Siska dengan font yang angkuh. Pesta pertunangan sekaligus syukuran itu akan diadakan di rumah Nila, rumah yang setiap ubinnya dibersihkan Nila dengan keringatnya sendiri. Nila menyentuh permukaan kertas undangan itu. Ada rasa mual yang kembali bangkit di ulu hatinya saat membaca kalimat, merayakan awal yang baru dalam kesucian. Sebuah ironi yang sangat menjijikan mengingat ada janin berusia 8 minggu di rahim Siska yang tumbuh dari hasil pengkhianatan paling kotor. Mereka benar-benar merasa sudah menang. Nil, suara Aris memecah keheningan. Ia berdiri di samping jendela, menatap lalu lintas Jakarta yang mulai padat. Rian bahkan sudah berani membagikan undangan ini ke rekan-rekan bisnismu. Dia ingin memastikan bahwa saat orang-orang melihatmu nanti, mereka hanya akan melihat seorang mantan istri yang gagal dan berselingkuh. Nila menarik napas panjang, mencoba menekan gemuruh di dadanya. Tekanan batinnya kali ini bukan lagi soal kesedihan, melainkan sebuah kecemasan akan keberhasilan rencananya. Ia merasa seolah sedang memegang detonator di tangannya,
Dan satu kesalahan kecil akan meledakkan dirinya sendiri sebelum ia sempat melumpuhkan lawan. Biarkan saja, Mas. Semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur saat mereka jatuh nanti, ucap Nila. Suaranya terdengar jauh lebih stabil dibandingkan beberapa hari lalu. Tapi aku butuh legitimasi. Aku butuh keluarga besar hadir bukan hanya untuk menonton pesta Rian, tapi untuk mendengarkan suaraku. Nila berdiri dan mengambil tasnya. Aku akan menemui Om Danu hari ini. Rumah Om Danu terasa dingin dan kuno, persis seperti pemiliknya. Pria paruhbaya itu duduk di kursi jati besar, menatap Nila dengan pandangan yang syarat akan penghinaan. Sebagai sesepuh keluarga Daniswara, Om Danu adalah sosok yang kata-katanya dianggap hukum. Sikap emosionalnya yang menghakimi dan kolot menjadikannya penekan batin terbesar bagi Nila saat ini. Mau apa lagi kamu kesini, Nila? Tanya Om Danu. Suaranya berat dan berwibawa. Setelah memalukan nama Daniswara dengan skandalmu, kamu masih berani menginjakan kaki di rumah ini? Rian sudah menceritakan semuanya. Dia bahkan menunjukkan foto-foto itu. Nila menunduk, memainkan peran sebagai wanita yang hancur dan bertobat dengan sempurna. Om, Nila datang untuk meminta maaf. Nila tahu Nila salah. Om Danu mendengus. Maaf tidak bisa menghapus noda di dahi keluarga kita. Nila tahu, Om. Karena itu, Nila memohon satu hal. Rian akan mengadakan pesta pertunangan minggu depan. Nila ingin hadir di sana hanya untuk meminta maaf secara terbuka di depan seluruh keluarga besar. Nila ingin mengembalikan nama baik keluarga dengan mengakui semua kesalahan Nila secara resmi, agar tidak ada lagi desas-desus. Nila berucap dengan suara bergetar yang dibuat-buat, namun di dalam hatinya ia merasa jijik harus mengucapkan kalimat itu. Om Danu terdiam sejenak. Matanya menyipit, menimbang-nimbang. Kamu mau bersujud di depan Rian dan ibunya? Iya, Om. Di depan semua orang. Nila hanya ingin kedamaian. Nila menatap mata pamannya dengan pandangan yang tampak tulus. Pilihan ini sangat berisiko. Jika Rian mengetahui rencana ini, dia bisa melarang Nila masuk. Namun, dengan melibatkan Om Danu sebagai saksi, pertobatan, Rian tidak akan punya alasan untuk menolaknya tanpa terlihat kejam di depan sesepuh keluarga. Baiklah, ucap Om Danu akhirnya. Aku akan memastikan semua tokoh kunci keluarga hadir. Tante Miramu, Om Surya, dan para sesepuh lainnya. Kami semua akan melihatmu menebus dosamu di sana. Jangan coba-coba membuat ulah, atau aku sendiri yang akan menghapus namamu dari silsilah keluarga. Kembali ke apartemen, Indah sudah menunggu bersama Aris. Pengacara itu tampak sibuk dengan laptopnya, mengoordinasikan sesuatu melalui telepon. Sebagai sosok pengungkap rahasia, Indah adalah otak di balik undangan tandingan yang sedang mereka susun. Om Danu sudah masuk dalam jebakan. Nil, ujar Indah saat Nila masuk. Sekarang tugas kita adalah memastikan bahwa keluarga besar tidak hanya datang untuk pesta, tapi mereka datang dengan rasa penasaran yang tinggi. Indah menunjukkan sebuah draft pesan digital yang akan dikirimkan kepada tokoh-tokoh kunci keluarga. Mereka yang memiliki pengaruh besar namun selama ini bersikap netral atau ragu pada cerita Rian. Kepada keluarga besar Daniswara. Sehubungan dengan acara di rumah Rian minggu depan, Nila Daniswara akan memberikan klarifikasi terakhir mengenai aset-aset almarhum ayah dan menyerahkan sebuah warisan rahasia yang baru ditemukan. Mohon kehadirannya untuk menjadi saksi pembagian hak yang adil. Pesan ini akan kita kirimkan secara privat kepada mereka malam ini. Jelas Indah. Mereka akan datang bukan hanya untuk melihat Rian tunangan, tapi karena ada kata, aset, dan warisan di sana. Keluarga besar kita tidak akan melewatkan kesempatan itu. Aris menatap adiknya dengan cemas. Nil, ini artinya kamu benar-benar akan melakukan serangan terbuka di tengah pesta mereka. Kalau Rian mematikan listrik atau mengusirmu secara fisik sebelum video itu diputar, kita habis. Nila duduk di kursi, menatap tangannya yang masih sedikit gemetar. Tekanan batinnya mencapai puncaknya. Ia merasa seperti seorang pengkhianat di tengah keluarganya sendiri, menggunakan kelicikan untuk melawan kelicikan. Ia meragukan moralitasnya sendiri. Apakah ia menjadi sama buruknya dengan Rian karena menggunakan sandiwara ini? Namun, kemudian ia teringat wajah Siska yang memakai gaunnya, dan suara Rian yang merencanakan masa depan bagi anak di rahim Siska menggunakan uang ayahnya. Rasa ragu itu menguap, digantikan oleh kedinginan yang mematikan. Indah,
Pastikan teknisi audio dan proyektor yang disewa Rian adalah orang yang bisa kita ajak kerja sama. Ucap Nila tegas. Aku tidak mau ada kesalahan teknis sedikit pun. Sudah diatur. Nil, Tito sudah menangani itu. Jawab Indah singkat. Malam itu, Nila menutup hari dengan sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia mengirimkan pesan singkat kepada Rian. Mas, aku sudah bicara dengan Om Danu. Aku akan datang ke pestamu untuk meminta maaf secara publik dan memberikan restuku. Tolong, biarkan aku masuk untuk terakhir kalinya. Pesan itu dibaca dalam hitungan detik. Balasan Rian muncul dengan cepat. Baguslah kalau kamu sadar diri. Datanglah, dan bersujudlah di kaki ibuku dan Siska. Itu satu-satunya cara agar aku tidak menyeretmu lebih dalam ke jalur hukum. Nila meremas ponselnya. Ia merasakan detak jantungnya berpacu hebat. Ia baru saja memberikan umpan terakhir agar Rian merasa benar-benar berada di atas angin. Namun, sebuah ketakutan baru merayap di benaknya. Bagaimana jika Rian menyembunyikan sesuatu yang lebih besar? Bagaimana jika Siska melakukan sesuatu yang lebih nekat saat ia tahu Nila akan hadir? 1 minggu lagi, bisik Nila pada kegelapan malam. 1 minggu lagi, dan semuanya akan berakhir. Wangi melati yang menyengat memenuhi ruang tamu rumah yang dulu Nila bangun dengan penuh cinta. Namun, hari ini, aroma itu terasa seperti bau bangkai yang disamarkan. Ruangan itu penuh dengan keluarga besar Daniswara, paman, bibi, dan sepupu yang mengenakan seragam batik serasi, duduk dengan wajah-wajah yang memancarkan campuran antara rasa ingin tahu dan penghakiman. Di tengah ruangan, Rian dan Siska duduk di kursi pelaminan kecil yang dihias bunga-bunga putih, tampak seperti pasangan paling suci di dunia. Nila berdiri di ambang pintu. Tangannya meremas tali tas kulitnya hingga buku jarinya memutih. Di belakangnya, Aris dan Indah berdiri tegak seperti tameng baja. Dada Nila bergemuruh. Setiap jengkal rumah ini meneriakkan kenangan tentang kerja kerasnya. Dan melihat Siska duduk di sana dengan perut yang mulai membuncit secara sembunyi-sembunyi, menggunakan uang warisan ayahnya, membuat Nila merasa ingin meledak. Namun, ia harus memainkan peran terakhirnya sebagai wanita yang kalah. Lihat, si pembawa aib sudah datang, bisik Tante Mira, yang suaranya cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Om Danu berdiri dari kursi kehormatannya. Wajahnya kaku. Nila, masuklah. Kamu bilang ingin meminta maaf dan memberikan restu di depan kami semua. Lakukan sekarang agar drama ini berakhir. Nila melangkah maju. Lantai marmer yang dingin terasa seolah-olah menolak pijakannya. Rian menatapnya dengan senyum miring yang penuh kemenangan. Sementara Siska mengusap perutnya dengan gestur provokatif yang hanya dimengerti oleh Nila. Maju, Nila. Bersujudlah di depan ibu dan Siska kalau kamu memang mau kami maafkan. Perintah Rian, suaranya lantang, memamerkan kekuasaannya di depan keluarga besar. Nila berhenti tepat di depan pelaminan. Ia menatap Bu Ambar yang duduk di samping Rian dengan wajah angkuh. Tekanan batin Nila berada di titik puncak. Rasa terhina itu hampir membuatnya ingin berbalik lari. Namun, ia melihat kilat di mata Indah dan anggukan kecil dari Aris yang sudah berdiri di dekat stop kontak proyektor yang memang sudah disiapkan vendor catering, yang diam-diam sudah mereka suap. Saya datang bukan untuk bersujud, ucap Nila. Suaranya tidak lagi bergetar. Dingin dan tajam, memotong kebisingan-bisikan di ruangan itu. Apa maksudmu? Kamu sudah janji pada Om Danu, teriak Bu Ambar, mulai berdiri dengan wajah merah padam. Saya datang untuk memberikan hadiah pertunangan yang sebenarnya. Nila memberi isyarat kepada Aris. Seketika, lampu ruang tamu meredup. Layar putih besar yang tadinya digunakan untuk menampilkan foto-foto prewedding manis Rian dan Siska tiba-tiba berubah gelap. Rian mulai panik. Ia mencoba berdiri namun tertahan oleh tatapan tajam Om Danu yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Klik. Layar itu menyala, menampilkan video rekaman seorang pria bernama Bimo, sang teknisi IT dari Surabaya. Di dalam video itu, Bimo bicara dengan wajah ketakutan, memegang tumpukan foto asli Nila di kantor yang belum diedit. Saya diperintah oleh saudara Rian dan Siska untuk mengubah foto-foto ini. Mereka membayar saya 50 juta untuk membuat Mbak Nila terlihat berselingkuh dengan atasannya. Ini file aslinya, dan ini bukti transfer dari rekening Rian. Suara Bimo menggema melalui sound system yang sudah dikuasai Aris. Keheningan yang mematikan jatuh di ruangan itu. Nila bisa melihat wajah Rian berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Siska mulai gemetar. Tangannya tidak lagi mengusap perut.
melainkan mencengkeram lengan kursi. Itu fitnah. Video itu editan, teriak Rian, mencoba berlari ke arah proyektor, namun Aris menghadangnya dengan tubuh tegapnya. Duduk, Rian, gertak Om Danu. Suaranya menggelegar, membuat seluruh ruangan bergidik. Lanjutkan, Nila. Layar kembali berganti. Kali ini menampilkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Rian dan Siska sejak setahun yang lalu. Kalimat-kalimat mesum, rencana untuk meracuni pikiran Bu Ambar, hingga strategi untuk memalsukan tanda tangan Nila di surat kuasa aset, terpampang nyata dalam ukuran raksasa. Puncaknya, sebuah dokumen medis muncul di layar. Hasil laboratorium atas nama Siska dengan keterangan usia kandungan 8 minggu, beserta rekaman suara Siska yang merengek meminta Rian segera mengusir Nila karena bayi mereka tidak bisa menunggu. 8 minggu. Tante Mira menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak menatap Siska. Jadi selama Nila bekerja membiayai rumah ini, kalian sudah kurang ajar. Om Danu berdiri. Tangannya menggebrak meja hingga vas bunga pecah. Rian, Ska, kalian berdua sudah mengotori nama Daniswara dengan cara yang paling biadab. Nila melangkah satu tindak lebih dekat ke arah Rian. Ia mengeluarkan map kulit hitam dari tasnya, dokumen asli kepemilikan aset yang ia ambil saat penyusupan, yang ternyata menunjukkan bahwa proses balik nama yang dilakukan Rian cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan. Ini rumah ayahku, Rian. Ini uang ayahku. Dan kalian menggunakannya untuk merayakan hasil perzinaan kalian. Nila bicara tepat di depan wajah Rian. Kamu menuduhku wanita murahan demi jabatan? Sekarang seluruh keluarga melihat siapa yang sebenarnya menjual harga diri demi harta yang bukan miliknya. Bu Ambar mencoba berteriak histeris. Nila, kamu anak durhaka. Kamu mempermalukan keluargamu sendiri. Nila menoleh perlahan ke arah ibu mertuanya. Ibu, perhiasan yang ibu pakai itu dibeli dengan uang hasil lemburku saat aku dituduh selingkuh. Silakan simpan, karena itu adalah harga dari sisa rasa hormatku yang sudah mati. Di tengah kekacauan itu, Siska tiba-tiba merosot dari kursi pelaminan, memegangi perutnya sambil mengerang kesakitan. Mas Rian sakit, perutku sakit. Rian panik, mencoba memegang Siska, namun seluruh keluarga besar kini menatap mereka dengan jijik. Tidak ada satupun yang bergerak untuk menolong. Nila melihat pemandangan itu dengan perasaan yang campur aduk. Ia menang. Ia berhasil membongkar semuanya, namun melihat Siska kesakitan, entah itu sungguhan atau sekadar taktik manipulasi, membuat tekanan batin baru muncul. Nila menyadari bahwa dengan membongkar ini di depan umum, ia telah menghancurkan nama baik keluarga Daniswara secara total, sesuatu yang sangat dibenci Om Danu. Ia telah mendapatkan kebenarannya, tapi ia juga telah membakar seluruh jembatan yang tersisa. Mas Aris, Indah, ayo pergi, ucap Nila lirih. Tunggu, Nila. Om Danu menahan langkahnya. Masalah ini belum selesai. Aset-aset itu harus segera dikembalikan, dan mereka berdua harus menerima sanksi adat keluarga. Nila berhenti di depan pintu pagar. Ia menoleh ke arah rumahnya yang kini dipenuhi teriakan cacian dari keluarga besar terhadap Rian dan Siska. Ia mengambil sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak akan menunggu proses adat keluarga yang lambat. Ia meraba ponsel di sakunya dan menekan sebuah nomor yang sudah ia simpan sejak pagi. Halo, kantor polisi? Saya ingin melaporkan kasus penganiayaan, pemalsuan dokumen, dan perzinaan secara resmi. Saya punya semua buktinya di lokasi sekarang. Nila mematikan ponselnya. Ia tahu, dengan memanggil polisi ke tengah acara keluarga besar, ia akan dianggap sebagai pengkhianat oleh Om Danu karena membawa urusan intern ke hukum. Namun bagi Nila, keadilan keluarga tidaklah cukup. Ia ingin melihat Rian dan Siska mengenakan baju tahanan di tempat yang seharusnya menjadi surga bagi pernikahannya. Ini belum berakhir, Rian. Bisik Nila pada angin malam saat sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan. Suasana di ruang tamu yang tadinya dipenuhi aroma melati dan keangkuhan, kini berubah menjadi medan pertempuran yang menyesakan. Gemas suara dari video rekaman pengakuan Bimo dan riwayat percakapan busuk itu masih terasa bergetar di udara, meruntuhkan martabat keluarga Daniswara hingga ke titik nadir. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah kerabat jauh dan tetangga terpandang, kini menatap ke arah pelaminan dengan pandangan yang lebih tajam daripada sembilu. Bu Ambar, yang sejak tadi berdiri mematung dengan wajah yang perlahan memucat,
tiba-tiba memegangi dadanya. Matanya yang biasanya memancarkan tatapan menghakimi kini tampak kosong dan berair. Ia melihat Om Danu berdiri dengan napas terengah-engah karena amarah, dan ia tahu, di mata keluarga besar, ia bukan lagi ibu mertua yang terhormat, melainkan ibu dari seorang kriminal yang memelihara pezina di bawah atapnya sendiri. Ibu! Rian mencoba meraih tangan ibunya, namun Bu Ambar menepisnya dengan sisa tenaga yang ada sebelum akhirnya tubuhnya merosot dan jatuh pingsan di atas karpet merah yang mahal. Kekacauan pecah. Beberapa bibi berteriak memanggil air, namun perhatian Nila teralih sepenuhnya pada Rian. Pria yang pernah ia cintai itu kini tampak seperti binatang buas yang tersudut. Matanya merah, rahangnya mengeras, dan seluruh urat di lehernya menonjol. Ia tidak lagi peduli pada ibunya yang pingsan atau para tamu yang menonton. Targetnya hanya satu. Nila, kamu benar-benar ingin menghancurkanku. Nila, raung Rian. Ia melompat dari pelaminan, menerjang ke arah Nila dengan kepalan tangan yang terangkat tinggi. Akan kubunuh kamu. Nila mematung. Dadanya sesak oleh rasa ngeri yang dingin. Namun, sebelum tangan Rian menyentuhnya, sebuah bayangan tegap melesat di depan Nila. Aris dengan sigap menangkap pergelangan tangan Rian dan memutar lengan pria itu ke belakang dengan satu gerakan terlatih. Jangan sentuh adikku dengan tangan kotormu, Rian, teriak Aris. Bersamaan dengan itu, suara sirine polisi yang tadi terdengar di kejauhan kini berhenti tepat di depan gerbang. 4 orang petugas berseragam masuk dengan langkah tegas, memecah kerumunan tamu yang panik. Mereka dipimpin oleh seorang perwira yang langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Saudara Rian? Anda kami amankan atas dugaan penggelapan aset, pemalsuan dokumen otentik, dan tindakan kekerasan, ucap petugas itu dengan suara bariton yang otoriter. Rian mencoba berontak, namun petugas segera memborgol tangannya. Di saat itulah, benteng pertahanan Siska runtuh sepenuhnya. Melihat borgol di tangan Rian dan kerumunan orang yang menatapnya dengan jijik, ketenangan manipulatif yang selama ini ia bangun hancur berkeping-keping. Siska jatuh terduduk di lantai, menangis histeris hingga riasan wajahnya luntur, membuatnya tampak seperti sosok yang sangat berbeda dari calon pengantin yang anggun beberapa saat lalu. Ini semua ide Mas Rian. Bukan aku, teriak Siska, menunjuk-nunjuk Rian dengan telunjuk yang gemetar. Dia yang menyuruhku merayu Mbak Nila agar aku bisa tinggal di sini. Dia yang menjanjikan kalau ruko dan rumah ini akan jadi milik kami setelah Mbak Nila dibuang. Diam kamu, Siska. Kamu yang butuh uang untuk membayar utang judi online. Balas Rian. Suaranya parau karena amarah. Kamu yang bilang foto-foto itu harus dikirim ke kantornya agar dia dipecat. Di depan seluruh keluarga besar, pasangan pengkhianat itu kini saling menggigit. Siska, yang didorong oleh rasa takut di penjara dalam keadaan hamil, mulai membongkar semua busuknya rencana mereka. Ia menceritakan bagaimana Rian memalsukan tanda tangan Nila saat Nila sedang tidur karena kelelahan kerja. Dan bagaimana mereka tertawa setiap kali Nila memberikan uang saku tambahan untuk Siska. Nila berdiri di sana, dikelilingi oleh Aris dan Indah, menyaksikan drama kehancuran itu dengan perasaan yang sangat ganjil. Seharusnya ia merasa puas. Seharusnya ia merasa menang. Namun, melihat 2 orang yang paling ia percayai saling menjatuhkan dengan kata-kata yang begitu rendah, Nila justru merasakan kekosongan yang amat dalam. Ia merasa seperti sedang melihat bangkai dari masa lalunya yang sedang dikuliti habis-habisan di depan umum. Setiap kata cacian yang keluar dari mulut Siska dan Rian adalah pukulan bagi harga diri Nila. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini, memelihara 2 ular di dalam dadanya. Nil, sudah cukup. Biar polisi yang urus sisanya. Bisik Indah sambil merangkul pundak Nila. Petugas mulai menggiring Rian dan Siska keluar. Saat melewati Nila, Siska tiba-tiba berhenti dan bersujud di kaki Nila, memegangi ujung bajunya. Mbak, tolong. Mbak, kasihan anak di perutku. Ini darah daging keluarga Daniswara juga. Tolong cabut laporannya. Mbak. Nila menatap Siska. Untuk sesaat, ia melihat sepupu kecilnya yang dulu sering ia belikan es krim. Namun, bayangan itu segera berganti dengan bayangan Siska yang menamparnya di teras dan memakai gaun sutranya. Nila menarik kakinya dengan pelan namun tegas. Anak itu tidak bersalah, Siska. Tapi kamu dan Rian harus membayar setiap tetes air mata yang kalian paksa keluar dari mataku. Ucap Nila dengan nada suara yang sangat dingin.
Setelah polisi membawa mereka pergi dan Bu Ambar dilarikan ke rumah sakit oleh kerabat yang lain, rumah itu mendadak sunyi, meski masih ada beberapa anggota keluarga besar yang berdiri canggung di sana. Om Danu mendekati Nila. Wajahnya yang tadi keras kini tampak layu. "Nila, Om minta maaf karena sudah salah menilaimu," ucap Om Danu lirih. "Tapi, aset-aset itu, jika semuanya masuk ranah hukum, nama Daniswara akan tercoreng di berita besok. Apakah tidak bisa kita selesaikan secara kekeluargaan?" Tekanan batin baru menghantam Nila. Ia baru saja menyadari bahwa kemenangannya memiliki harga yang sangat mahal, keretakan permanen di keluarga besarnya. Om Danu lebih memedulikan citra keluarga daripada keadilan murni yang diinginkan Nila. Jika Nila melanjutkan tuntutan hukumnya hingga ke meja hijau, ia akan dianggap sebagai pembunuh nama baik keluarga oleh para sesepuh. Nila menatap Aris yang tampak ingin bicara, lalu beralih ke Indah yang memberikan kode bahwa semua bukti sudah aman. Nila menarik napas panjang. Ia tahu keputusannya selanjutnya akan menentukan sisa hidupnya. "Mas Aris, Indah, aku tidak akan pulang ke apartemen malam ini," ucap Nila tiba-tiba. "Maksudmu? Kamu mau tinggal di sini? Di rumah yang penuh kenangan buruk ini?" tanya Aris heran. "Bukan." Nila menoleh ke arah pintu keluar. "Aku akan pergi ke kantor polisi. Ada satu dokumen yang tidak aku tunjukkan tadi." "Bukan." Nila menoleh ke arah pintu keluar. "Aku akan pergi ke kantor polisi. Ada satu dokumen yang tidak aku tunjukkan tadi. Dokumen yang membuktikan Rian bukan hanya memalsukan tanda tanganku, tapi juga memalsukan surat wasiat ayah untuk ruko di pusat kota. Aku akan menyerahkannya sekarang, meskipun itu artinya seluruh keluarga besar akan terseret dalam penyelidikan pajak karena aset itu selama ini tidak dilaporkan. Ini adalah keputusan yang sangat berisiko." Dengan menyerahkan dokumen itu, Nila tidak hanya menghancurkan Rian, tapi juga membuka kotak Pandora yang bisa membuat Om Danu dan sesepuh lainnya berurusan dengan pihak berwenang. Nila baru saja memilih untuk membakar seluruh jembatan demi keadilan yang mutlak. Ketukan palu hakim yang menggema di ruang sidang pengadilan agama pagi itu, menandai akhir dari ikatan legal yang selama 4 tahun mengikat Nila dan Rian. Suara itu datar, namun bagi Nila, dampaknya seperti getaran besar yang meruntuhkan tembok penjara tak kasat mata di sekelilingnya. Ia duduk tegak, mengenakan setelan blazer berwarna biru laut yang rapi, tanpa ada lagi air mata yang membasahi pipinya. Nila menarik napas panjang, menghirup udara yang terasa lebih ringan. Di sampingnya, Indah menutup map dokumen dengan senyum tipis yang syarat akan kepuasan profesional. Di baris belakang kursi pengunjung, Aris berdiri dan memberikan anggukan kuat, sebuah gestur dukungan yang tak pernah absen sejak malam pengusiran itu. "Selamat, Nil. Kamu resmi bebas," bisik Indah saat mereka melangkah keluar dari ruang sidang. "Seluruh hak atas rumah warisan ayahmu, ruko di pusat kota, dan pengembalian dana yang digelapkan Rian sudah diputuskan oleh hakim. Eksekusi aset akan dimulai minggu depan." Nila menghentikan langkahnya di koridor pengadilan yang dingin. "Lalu, bagaimana dengan laporan pidananya?" Rian dan Siska sudah resmi menjadi tersangka atas pemalsuan dokumen dan penipuan berencana. Mengingat Siska sedang hamil, dia mendapatkan penangguhan penahanan dengan pengawasan ketat. Namun proses hukum tetap berjalan. Bu Ambar sendiri kini tinggal di rumah adiknya. Dia tidak punya lagi hak untuk menginjakan kaki di propertimu. Jelas Indah. Rasa sesak yang selama berbulan-bulan menghuni dada Nila perlahan meluruh. Ia teringat bagaimana Rian mencoba menyerangnya di pesta pertunangan palsu itu, dan bagaimana Siska memohon-mohon dengan air mata palsu di kaki polisi. Penyesalan mereka tidak lahir dari rasa bersalah, melainkan dari ketakutan akan hilangnya fasilitas hidup yang selama ini Nila sediakan. 1 jam kemudian, Nila berada di lantai paling atas gedung perkantoran tempatnya bekerja. Ia berdiri di hadapan Dewan Direksi dalam sebuah rapat tertutup yang juga dihadiri oleh Pak Baskoro. Kali ini, tidak ada lagi bisik-bisik menghina. Nila meletakkan salinan putusan pengadilan dan rekaman pengakuan teknisi IT di atas meja jati yang luas itu. "Foto-foto itu adalah murni rekayasa untuk menjatuhkan kredibilitas saya dan Pak Baskoro," ucap Nila dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Saya menuntut pemulihan nama baik saya dan Pak Baskoro secara resmi melalui email internal perusahaan hari ini juga." Salah satu direktur mengangguk, tampak malu atas kecerobohan mereka yang langsung mempercayai fitnah tersebut. "Kami meminta maaf, Nila. Promosi jabatanmu akan segera diaktifkan kembali mulai besok, dan Pak Baskoro tetap pada posisinya sebagai direktur operasional."
Keluar dari ruang rapat, Pak Baskoro menghampiri Nila. Wajah pria itu kini tampak jauh lebih lega. Terima kasih, Nila. Kamu bisa saja pergi dan menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi kamu memilih untuk bertarung demi integritas kita berdua. Saya berutang karir padamu. Nila tersenyum kecil. Kita hanya melakukan apa yang benar. Pak, saya tidak ingin kesuksesan saya dibangun di atas kehancuran orang baik. Meski jabatannya kembali, Nila mengambil sebuah keputusan besar. Ia menyerahkan surat pengunduran dirinya 1 jam kemudian. Ia menyadari bahwa ia butuh lingkungan baru yang tidak tercemar oleh ingatan buruk tentang pengkhianatan Rian. Ia ingin memulai karirnya dari awal di tempat di mana ia tidak dikenal sebagai korban. 2 minggu berlalu dengan cepat. Nila berdiri di depan sebuah rumah minimalis modern di kawasan Jakarta Selatan. Rumah ini lebih kecil dari rumah warisan ayahnya, namun memiliki taman yang luas dengan banyak tanaman hijau. Ia memutuskan untuk menjual rumah lamanya dan ruko yang penuh dengan kenangan pahit itu. Baginya, mempertahankan rumah yang pernah dinajiskan oleh perselingkuhan Rian dan Siska hanya akan menjadi beban batin yang terus-menerus menariknya ke masa lalu. Aris dan Bei Ijah sedang sibuk menurunkan kardus-kardus dari truk pindahan. Bei Ijah memilih untuk ikut bekerja dengan Nila, menolak tawaran Bu Ambar untuk kembali ke rumah keluarga mereka di kampung. Non, ada surat untuk Non. Bei Ijah memberikan sebuah amplop lusuh kepada Nila. Nila membukanya. Itu adalah surat dari penjara yang ditulis oleh Rian. Isinya penuh dengan permohonan maaf, janji untuk berubah, dan klaim bahwa ia masih mencintai Nila. Rian juga menceritakan bahwa hubungannya dengan Siska hancur berantakan sejak mereka diproses hukum. Mereka kini saling menyalahkan dan membenci. Nila membaca surat itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa marah yang meledak. Tidak ada keinginan untuk membalas dendam lebih jauh. Ia hanya merasakan kekosongan yang damai. Ia mengambil korek api dari sakunya, menyulut ujung kertas surat itu, dan membiarkannya terbakar habis di atas tempat sampah besi. Nil, kamu yakin tidak mau menemui mereka sekali saja untuk melihat penderitaan mereka? Aris bertanya, berdiri di samping adiknya. Nila menatap sisa abu surat yang tertiup angin. Tidak, Mas. Melihat mereka menderita tidak akan membuatku lebih bahagia. Kebahagiaanku bukan lagi ditentukan oleh apa yang terjadi pada mereka. Aku sudah memaafkan diriku sendiri karena pernah salah memilih orang, dan aku memaafkan masa lalu itu agar hatiku tidak lagi berat. Memaafkan mereka. Aris mengerutkan kening. Bukan memaafkan perbuatannya, Mas, tapi melepaskan beban emosionalnya agar aku bisa melangkah maju. Mereka tidak akan pernah bisa kembali ke hidupku. Apapun alasannya. Nama mereka sudah tidak ada lagi di buku hidupku. Jawab Nila tegas. Nila melangkah masuk ke dalam rumah barunya. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang masih kosong, menatap sinar matahari sore yang masuk melalui jendela besar. Ia merasakan sebuah kekuatan baru merayap di dalam dirinya. Kekuatan yang lahir dari rasa sakit yang telah diolah menjadi kedewasaan. Ia berdiri tegak, sendirian namun tidak merasa kesepian. Ia adalah Nila yang baru. Wanita yang telah merebut kembali harga dirinya, hartanya, dan masa depannya dari tangan para pengkhianat. Di depan sana, hidup baru yang benar-benar bersih telah menantinya. Nila mengambil ponselnya dan menghapus seluruh kontak keluarga besar yang selama ini hanya menjadi penonton penderitaannya, termasuk nomor Om Danu yang terakhir kali mencoba membujuknya untuk berbagi aset warisan dengan alasan kekeluargaan. Nila memblokir mereka semua. Ia memilih untuk membangun lingkaran sosial yang baru, yang didasari oleh kejujuran, bukan sekadar hubungan darah yang manipulatif. Mari kita mulai. Bei Ijah, Mas Aris, ucap Nila sambil tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Cinta boleh, logika wajib. Jangan biarkan rasa percaya membutakan Anda terhadap hak-hak dasar. Seperti Nila yang terjebak tanda tangan palsu, pastikan Anda selalu waspada dan melek hukum, bahkan terhadap orang terdekat sekalipun. Harga diri tidak ditentukan oleh omongan orang. Saat difitnah dan diusir, Nila tetap tahu siapa dirinya. Dunia boleh menghakimi, tapi selama Anda memegang integritas, Anda tidak akan pernah benar-benar kalah. Keluarga tidak selalu tentang darah. Terkadang, orang asing bisa menjadi pelindung, seperti Pak Baskoro atau Indah, dan keluarga bisa menjadi musuh. Jangan takut memutus rantai toksik demi menyelamatkan kesehatan mental dan masa depan Anda. Balas dendam terbaik adalah kebahagiaan. Nila tidak membalas dengan kekerasan yang sama.
Ia membalas dengan kebenaran, lalu pergi menjauh untuk hidup sukses. Melihat Anda berdiri tegak tanpa mereka adalah hukuman terberat bagi para pengkhianat. Memaafkan untuk melepaskan, bukan melupakan. Maafkanlah masa lalu agar hati Anda tidak berat. Tapi jangan pernah beri ruang kedua bagi mereka yang sudah menghancurkan pintu kepercayaan Anda. Terima kasih telah setia mengikuti setiap babak kehidupan Nila. Dari kehancuran di teras rumah hingga kemenangannya di depan ruang sidang. Semoga cerita ini bukan sekadar hiburan, tapi juga pengingat bahwa badai sehebat apapun tidak akan bisa menenggelamkan kapal yang nahodanya menolak untuk menyerah. Sampai jumpa di naskah-naskah drama berikutnya dengan konflik yang tak kalah tajam dan emosional.